Ditinggal orang tuanya meninggal dunia. Anak yatim ini dirawat monyet putih ajaib penjaga hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Angin hutan berhembus membawa aroma khas petrichor, perpaduan sempurna antara tanah basah, humus purba, dan getah pinus yang menetes pelan dari kulit pohon. Di kedalaman hutan larangan yang belum tersentuh keangkuhan kota, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun berlari kecil mengejar kupu-kupu bersayap biru neon. Kulitnya masih bersih, senyumnya menyiratkan kepolosan murni tanpa celah. Banyu kecil tertawa lepas, suara tawanya memantul di antara batang-batang mahoni raksasa, terdengar seperti melodi paling indah di telinga sepasang suami istri berbaju lusuh yang sedang mengumpulkan ranting kering tak jauh dari sana. Sambil menyeka keringat yang menetes di dahi legamnya, sang ayah tersenyum hangat dan berseru dengan nada penuh kasih. Jangan terlalu jauh berlari, Banyu. Hutan ini menyimpan rahasia yang lebih tua dari bumi itu sendiri. Kemarilah, nak, sebentar lagi kabut turun, panggil ayahnya, suaranya berat namun mengalun lembut. Banyu menghentikan langkahnya, menoleh dengan mata bulat yang berbinar terang. Tapi kupu-kupunya cantik sekali, ayah. Banyu ingin menangkap satu untuk ibu, teriak bocah itu sambil menunjuk ke arah rerimbunan pakis. Sang ibu yang sedang mengikat bungkusan kayu bakar segera meletakkan bebannya. Ia berjalan menghampiri putranya, berjongkok hingga wajah mereka sejajar. Tangan kasarnya yang penuh goresan duri membelai pipi halus Banyu dengan kelembutan seorang bidadari. Ibu tidak butuh kupu-kupu, sayang. Senyummu saja sudah cukup untuk membuat ibu lupa pada rasa lapar kita hari ini. Bersabarlah, setelah ayah menjual kayu-kayu ini ke pasar desa besok, kita akan makan nasi hangat dengan kuah sayur yang enak, ucap ibunya sambil mengecup kening Banyu, menyalurkan kehangatan di tengah udara hutan yang mulai menggigit tulang. Benarkah, ibu? Banyu juga mau dibelikan gula-gula. Rengek Banyu dengan nada manja, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher ibunya yang beraroma keringat dan kayu manis. Namun, kedamaian surgawi itu terkoyak dengan sangat brutal hanya dalam hitungan detik. Dari arah selatan, suara raungan mesin yang memekakkan telinga membelah keheningan rimba. ZRTT. ZRNG. Suara gergaji mesin yang haus akan getah dan kayu beresonansi menciptakan gempa kecil di dada. Burung-burung paruh bengkok berhamburan terbang ke angkasa dalam kepanikan luar biasa. Ratusan monyet kecil memekik histeris, berayun menjauh dari asal suara. Tebang semuanya. Jangan sisakan satu batang pun yang bisa dijual. Bos Harjo mau lahan ini rata dengan tanah sebelum matahari terbenam. Kalau ada penduduk desa yang berani protes, bacok saja kepalanya, teriak seorang pria berwajah beringas dengan codet melintang di pipi. Ia adalah salah satu algojo bayaran, memegang parang panjang yang bilahnya memantulkan sinar matahari sore dengan kejam. Mata ayah Banyu membelalak lebar, jantungnya berpacu gila-gilaan menghantam tulang rusuk. Kepanikan menyapu seluruh wajahnya. Pembalak liar. Mereka menerobos zona suci, desisnya dengan napas tertahan. Ia segera menoleh ke arah istrinya yang sudah memeluk Banyu erat-erat, gemetar ketakutan. Lari! Bawa Banyu pergi dari sini sekarang juga. Menjauh ke arah utara menuju pohon beringin tua, teriak sang ayah, suaranya pecah oleh ketakutan yang tak terbendung. Ayah! Ayah harus ikut kami. Aku tidak mau pergi tanpa ayah, jerit ibu Banyu, air matanya mulai mengalir deras membasahi pipi sang anak yang kini ikut menangis kebingungan. Cepat pergi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka agar traktor itu tidak menuju ke arah kalian, bentak sang ayah dengan sisa keberaniannya. Namun, alam memiliki takdir yang jauh lebih kelam. Sebelum sang ibu sempat melangkah lebih dari 10 meter, suara derak kayu yang mengerikan bergema di udara. Kerau!
Sebuah pohon meranti raksasa berusia ratusan tahun yang pangkalnya telah digergaji serampangan oleh anak buah Mandor Harjo kehilangan keseimbangan. Pohon berdiameter luar biasa besar itu tumbang bukan ke arah tebing, melainkan rubuh miring dengan kecepatan mengerikan langsung ke arah Banyu dan kedua orang tuanya. Bayangan raksasa menutupi langit sore. Tidak! Banyu, menunduk, jerit kedua orang tua Banyu secara bersamaan. Waktu seolah melambat. Sang ayah menerjang maju, menggunakan seluruh sisa tenaganya untuk mendorong tubuh mungil Banyu hingga terpelanting jauh ke dalam kubangan lumpur di bawah akar gantung pohon beringin. Di detik yang sama, batang pohon meranti berbobot belasan ton itu menghantam bumi dengan suara ledakan yang mematikan. Boom! Bumi bergetar hebat. Debu bercampur dedaunan kering terbang menutupi pandangan. Banyu yang terlempar keras ke tanah basah merintih kesakitan, lumpur mengotori seluruh wajah dan tubuh mungilnya. Dengan pandangan kabur dan telinga yang berdenging keras, ia merangkak keluar dari bawah akar gantung. "Ibu? Ayah?" panggilnya dengan suara serak, nyaris berupa bisikan parau. Apa yang dilihatnya akan menjadi mimpi buruk yang merantai jiwanya selamanya. Batang pohon raksasa itu menindih hancur separuh tubuh kedua orang tuanya. Darah segar berwarna merah pekat merembes dengan cepat, menodai tanah humus yang hitam, menciptakan aroma anyir logam yang mual. Banyu berlari tersandung-sandung, jatuh berlutut di genangan darah orang tuanya. "Ayah! Ibu! Bangun! Jangan tinggalkan Banyu!" "Banyu takut," jerit bocah itu histeris, mengguncang-guncang bahu ibunya yang telah remuk. Tangan kecilnya kini berlumuran darah kental. Sang ibu, dengan sisa-sisa napas yang berbunyi seperti cairan mendidih, memaksakan sebelah matanya terbuka. Bibirnya yang pucat pasi gemetar hebat, memuntahkan segumpal darah sebelum memaksakan sebuah senyuman paling menyakitkan di dunia. "Banyu, anakku sayang." Bisiknya putus asa, suaranya sangat lirih terbawa angin. Tangan kanannya yang bergetar lemah berusaha menyentuh pipi Banyu yang kotor. "Jangan menangis. Maafkan ibu, nak. Bertahanlah hidup. Alam ini akan menjagamu. Jangan pernah mendendam. Ibu, jangan tutup mata ibu." Banyu tidak mau ditinggal sendiri. Banyu janji tidak akan nakal lagi. Banyu tidak minta gula-gula lagi. "Bangun, ibu." Tangis Banyu memecah keheningan maghrib, suaranya merobek langit, memohon pada semesta yang seolah tuli. Tangan ibunya terjatuh lemas ke tanah. Napasnya terhenti. Mata itu menatap kosong ke langit yang mulai menghitam. Di sebelahnya, sang ayah sudah lebih dulu menghembuskan napas terakhir tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan. 3 hari 3 malam berlalu sejak tragedi itu. Banyu tak beranjak seinci pun dari bawah akar pohon beringin raksasa. Hujan badai mengguyur tubuh kurusnya, membilas darah kering di kulitnya, namun tak mampu mencuci duka di matanya. Ia kelaparan, menggigil hebat, dan nyaris sekarat. Bibirnya membiru dan pecah-pecah. Perutnya melilit perih setelah hanya mengunyah dedaunan busuk dan meminum genangan air lumpur. Tubuh balita itu meringkuk di sudut akar tebal, menunggu malaikat maut menjemputnya menyusul ayah dan ibunya. "Ibu, Banyu lapar. Banyu kedinginan." Rintihnya dengan mata setengah tertutup, kesadarannya mulai memudar tersapu demam tinggi. Tiba-tiba, angin hutan berhenti berhembus. Kesunyian absolut menyelimuti malam. Awan tebal di langit menyibak, membiarkan cahaya purnama penuh jatuh menyoroti rimbunnya hutan. Dari balik kegelapan semak belukar yang pekat, langkah kaki yang sangat berat terdengar. Du, du, du. Tanah bergetar seirama dengan detak jantung alam. Banyu memaksa kelopak matanya yang berat untuk terbuka. Di depannya, bermandikan cahaya perak bulan, berdiri sesosok makhluk raksasa setinggi 3 meter. Seekor monyet putih purba. Bulunya seputih salju pertama, bersinar memancarkan pendar keperakan mistis. Otot-ototnya besar melingkar, memancarkan aura kekuatan penguasa absolut,
Namun mata zamrud hijau makhluk itu menatap Banyu dengan kelembutan yang sangat familiar, kelembutan seorang pelindung. Monyet putih raksasa itu berlutut perlahan hingga wajahnya sejajar dengan tubuh ringkih Banyu. Hembusan napas hangat makhluk gaib itu menerpa wajah Banyu yang membeku, membawa aroma bunga teratai dan embun pagi. Dengan jari-jarinya yang sebesar lengan manusia dewasa, makhluk itu mengulurkan tangannya yang kasar. Di telapak tangannya tergeletak sebuah buah sebesar kepalan tangan, bersinar keemasan dan memancarkan aroma manis yang memabukkan, buah dewandaru, pusaka penyambung nyawa dari jantung bumi. Banyu, tanpa rasa takut sedikit pun, menatap mata zamrud raksasa itu. Apakah kau malaikat yang diutus ibuku? Bisik Banyu lemah, tangannya yang gemetar terulur menerima buah keemasan tersebut. Sang monyet putih tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengeluarkan geraman rendah yang sangat dalam dan mengayomi, mengusap puncak kepala Banyu dengan jemari raksasanya yang hangat. Malam itu, di bawah saksi ribuan pasang mata penghuni rimba yang bersembunyi di balik bayang-bayang, sebuah ikatan batin yang tak bisa diputuskan oleh pedang maupun uang tercipta. Alam telah memilih pewarisnya, seorang bocah yatim yang kelak akan mengguncangkan dunia manusia yang serakah. 15 kali bumi mengitari matahari sejak darah kedua orang tua Banyu menyirami akar pohon beringin raksasa. Waktu telah menelan sosok balita cengeng yang rentan itu, memuntahkannya kembali sebagai entitas rimba yang liar, bisu, dan tak tertembus oleh peradaban. Kulit Banyu kini legam terbakar terik matahari dan sengatan angin malam, mengeras berlapiskan debu serta daki hutan yang menyatu bagai zirah alami. Rambutnya gimbal menggumpal tak pernah tersentuh sisir, dipenuhi lumut kering, serpihan ranting, dan getah pinus, menjuntai tak beraturan menutupi sebagian besar wajahnya yang keras. Ia hanya mengenakan karung goni bekas pupuk yang kusam, robek di sana-sini, dan diikat asal-asalan dengan rajutan akar beringin yang alot mengelilingi pinggangnya. Telapak kakinya yang tak pernah mengenal alas kini sekasar kulit kayu mahoni, kebal terhadap duri paling tajam maupun batuan sungai yang paling runcing. Namun, di balik penampilannya yang menyerupai gelandangan gila paling hina di muka bumi, tersembunyi sepasang mata setajam elang yang menyala penuh kewaspadaan, mata yang telah menyerap kebijaksanaan kuno dari sang guru gaib, monyet putih raksasa pelindung hutan. Hari itu, keheningan sakral hutan larangan terkoyak secara brutal hingga ke akar-akarnya. Raungan parau belasan mesin penderu berbahan bakar diesel membelah udara pagi yang biasanya dipenuhi kicauan murai, menggetarkan tanah pijakan hingga ke inti bumi. Kepulan asap hitam pekat menodai birunya langit, membawa aroma belerang dan minyak pelumas murahan yang seketika membuat paru-paru sesak. Dari atas tajuk pohon meranti tertinggi, Banyu berjongkok tanpa suara. Otot-otot betis dan pahanya menegang sempurna seperti pegas baja yang siap melontar, urat-urat nadi di lengannya berdenyut kencang seirama dengan detak jantung hutan yang ketakutan. Matanya yang memancarkan kilau hijau redup menatap nanar ke arah tepi hutan, di mana deretan traktor dan ekskavator berwarna kuning menyala sedang mencabik-cabik perut bumi dengan cakar besi mereka, merobohkan pohon-pohon leluhur tanpa ampun hingga tumbang diiringi suara rintihan kayu yang memilukan. Hancurkan semuanya. Jangan sisakan satu batang pun. Jangan pedulikan mitos murahan orang-orang desa miskin itu. Waktu adalah uang, dan tanah di bawah sepatu kalian ini mengandung emas yang akan membuatku menjadi raja. Teriakan serak penuh arogansi itu menggelegar dari mulut Mandor Harjo, memecah kepanikan kawanan burung beo yang beterbangan pontang-panting. Pria bertubuh gempal yang perutnya membuncit itu berdiri berkacak pinggang di atas gundukan tanah merah yang baru saja dikeruk. Ia menghisap sebatang cerutu kubam mahal dalam-dalam, menghembuskan asapnya yang mengepul tebal ke udara suci pegunungan. Mandor Harjo mengenakan kemeja sutra merah marun bermotif keemasan yang tampak sangat mencolok dan menjijikkan di tengah rimbunnya hutan basah, dipadukan dengan celana bahan mahal yang licin tanpa lipatan. Di kedua kakinya, sepasang sepatu pantofel kulit buaya murni mengkilap memantulkan cahaya matahari, kontras dengan lumpur yang diinjaknya. Tapi, bos,
Seorang mandor lapangan berwajah pucat dengan helm proyek yang terpasang miring mendekat. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi seragam kumalnya dari leher hingga ke punggung. Penduduk desa bilang area pohon beringin di sebelah utara itu zona suci, bos. Katanya ada penunggunya, makhluk raksasa berbulu putih. Mesin kita sudah 2 kali mati mendadak saat moncongnya mengarah ke sana. Dan 4 pekerja pingsan mendadak muntah darah. Bagaimana kalau kita memutar saja jalurnya, bos? Kita cari. Aman saja. Tanyanya dengan suara bergetar dan parau, matanya terus melirik penuh ketakutan ke arah rimbunnya kegelapan hutan yang seolah sedang mengawasi mereka. Mendengar kepengecutan itu, urat leher Mandor Harjo langsung menonjol keluar sebesar ibu jari. Rahangnya mengeras. Ia meludah tepat di depan ujung sepatu bot pekerjanya dengan tatapan penuh penghinaan, lalu mendengus kasar. Otakmu itu isinya lumpur atau kotoran kerbau? Hah? Penunggu apa? Makhluk jejadian apa yang kau takutkan? Bentaknya dengan mata melotot merah, membuat si pekerja mundur 2 langkah sambil menunduk ngeri, meremas helm proyeknya. Setan, jin, atau hantu hutan manapun di dunia ini akan sujud menyembah dan menjilat telapak kakiku kalau mereka melihat tumpukan uangku. Aku tidak membayar kalian mahal-mahal untuk menjadi sekumpulan banci penakut. Gergaji semua pohonnya. Kalau mesin sialan itu mati, gunakan kapak secara manual. Kalau ada penduduk desa gembel atau monyet jejadian yang berani menghalangi jalan kalian, lindas saja kepala mereka pakai roda traktor. Paham kalian semua? Teriaknya sekali lagi. Suaranya memantul bagai guntur pembawa petaka di telinga Banyu yang masih diam mengawasi dari atas dahan mahoni. Terpancing oleh keributan luar biasa dan aroma menyengat sisa-sisa makanan dari kem pekerja yang tanpa sengaja menggelitik ingatan samar masa kecilnya, Banyu memutuskan turun ke peradaban. Ia bergerak melompat dari dahan ke dahan tanpa menimbulkan suara sekecil apapun, membelah angin layaknya bayangan hantu siang bolong, lalu mendarat dengan anggun di balik tumpukan drum bahan bakar di dekat area dapur darurat. Perutnya bergemuruh pelan. Bau ikan asin yang digoreng garing di dalam wajan besar itu menarik paksa ingatannya pada sang ibu belasan tahun silam. Dengan langkah gontai menyeret kaki dan kepala agak menunduk, Banyu melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berjalan pelan menuju sisa nasi yang telah dikerubungi lalat di atas piring kaleng penyok yang tergeletak begitu saja di tanah becek. Wujudnya yang bungkuk, berlumpur tebal, dan menebarkan aroma humus busuk bercampur kotoran hewan langsung menghentikan aktivitas di sekitarnya. Hei! Berhenti kau di situ! Siapa kau? Hah? Gembel dari liang mana yang berani-beraninya masuk ke area kekuasaan Bos Harjo? Teriak seorang penjaga keamanan bertubuh kekar dan berkumis tebal. Ia mencabut pentungan karet dari pinggangnya, wajahnya memerah marah, dan berlari mendekati Banyu. Banyu sama sekali tak menjawab atau menoleh. Ia hanya berdiri mematung dalam kebisuan total, matanya menatap piring kaleng kotor itu dengan sorot mata kosong, napasnya teratur tanpa menunjukkan sedikit pun rasa terkejut. Keributan kecil itu segera menarik perhatian Mandor Harjo yang langsung berjalan menghampiri dengan langkah berat. Sepatu kulit buayanya berdecak jijik menginjak tanah becek yang berair. Saat matanya menangkap wujud Banyu yang dipenuhi daki mengeras, berambut gimbal lebat, dan berbau menyengat menusuk hidung, wajah tampan Harjo berkerut hebat penuh rasa jijik, seolah ia baru saja melihat seonggok bangkai tikus got yang membusuk berminggu-minggu. Ia segera menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra putih mahal yang seketika ternoda debu udara. Astaga! Benda menjijikan apa ini yang kalian biarkan bernapas dan masuk ke wilayahku? Suara Harjo melengking tinggi, menatap para penjaga keamanannya dengan amarah yang meledak-ledak hingga ludahnya terpercik. Apakah dia ini manusia cacat mental atau babi hutan berkudis yang tersesat mencari makan? Bau badannya membuat sarapanku naik ke tenggorokan. Kalian semua buta? Mengapa gembel busuk penyebar penyakit ini bisa menembus penjagaan ketat kita? Hah? Maaf, bos. Sumpah, kami tidak melihatnya masuk.
Orang gila bau ini tiba-tiba saja sudah ada di sini, muncul dari arah hutan seperti hantu. Sepertinya dia kelaparan berat dan berniat mencuri sisa makanan kita di dapur. Jawab si penjaga keamanan kekar tadi dengan napas terengah-engah dan wajah ketakutan, menunjuk Banyu dengan ujung pentungan karetnya seolah menunjuk kotoran anjing. Harjo mendengus sinis. Ia melangkah maju dengan pongah, memangkas jarak hingga ujung sepatu buayanya yang mengkilat nyaris menyentuh jari-jari kaki Banyu yang pecah-pecah dan hitam legam. Ia mencondongkan wajahnya ke depan, lalu dengan sengaja menyemburkan kepulan asap cerutu yang tebal dan berbau apek tepat ke wajah Banyu yang tertunduk. Banyu tak batuk sedikitpun, dengar baik-baik, sampah masyarakat, desis Harjo lambat-lambat, suaranya dipenuhi bisa kesombongan yang meluap-luap dan tak tertahankan. Tempat ini bukan panti asuhan atau tempat penampungan orang cacat. Kau lihat sepatu yang berani kau dekati ini dengan kaki telanjangmu yang kotor itu? Harga sebelah sepatuku ini jauh lebih mahal dari seluruh silsilah keluargamu sejak zaman batu hingga sekarang. Menyingkir dari hadapanku sebelum aku muntah sungguhan di wajah kotor penuh kumanmu ini dan menyuruh anjing-anjingku merobek kulitmu. Namun, ancaman itu menguap bagai debu. Banyu sama sekali tidak bergeming dari pijakannya. Ia tidak gemetar ketakutan, tidak memohon belas kasihan, tidak juga mundur selangkah pun. Dengan gerakan yang sangat lambat dan tenang, Banyu mendongakkan kepalanya perlahan, membiarkan rambut gimbalnya sedikit tersibak, lalu menatap tepat ke dalam manik mata Mandor Harjo. Tatapan mata hija redup itu sangat dingin, setajam bilah silet yang langsung mengiris ulu hati. Tatapan itu menyimpan kebisuan sebuah gunung berapi purba yang sedang mengumpulkan magma sebelum meledak dahsyat. Tidak ada letupan emosi manusiawi, tidak ada kilat rasa takut, hanya ada sebuah ketenangan absolut dan mematikan yang justru membuat bulu kuduk para pekerja di belakang Harjo merinding tanpa alasan yang jelas. Mendapati tatapan stoik, dingin, dan sama sekali tak kenal takut dari seorang gelandangan hina yang berpakaian karung goni, harga diri Harjo yang setinggi langit merasa tercabik-cabik dan terinjak. Wajahnya seketika memerah padam menahan amarah yang membakar dada, urat di pelipis dan dahinya berdenyut keras siap pecah. Berani-beraninya kau menatapku dengan mata kotormu itu, hah? Kutu kera bau tanah. Nyawamu di mataku seharga lumpur kotor yang menempel di alas sepatu mahalku ini, teriak Harjo memecah ketegangan dengan suara melengking. Tanpa aba-aba sedikit pun, pria tambun itu mengayunkan kaki kanannya sekuat tenaga, menendang telak tepat di bagian ulu hati perut Banyu dengan ujung sepatu kulit buayanya yang sangat keras. Bu! Tubuh kurus Banyu terhuyung mundur beberapa langkah, lalu jatuh terjerembab dengan suara cipratan air ke dalam genangan lumpur sisa cucian piring bercampur minyak jelantah. Air kotor berwarna kecoklatan kental itu terciprat membasahi sekujur tubuh, rambut gimbal, dan separuh wajahnya, membuat penampilan sang pewaris hutan itu terlihat semakin tak berharga dan menyedihkan. Gelak tawa para pekerja dan penjaga keamanan langsung pecah menggelegar bersahut-sahutan di udara, menertawakan dan merendahkan martabat Banyu yang kini tergeletak berlumuran lumpur hina di tanah becek. Makan itu lumpur, dasar parasit jalanan. Lenyapkan sampah hidup ini dari pandanganku sekarang juga sebelum aku gila. Seret dia kembali ke liang lubangnya di hutan sebelum aku menyuruh kalian mencungkil matanya dan menguburnya hidup-hidup di bawah mesin ekskavatorku, perintah Harjo sambil meludah sekali lagi ke arah Banyu dengan tawa pongah yang memuakan. Ia lalu membalikkan badannya yang gemuk dan berjalan angkuh kembali ke tenda mewahnya, merasa menang seolah baru saja menendang sebuah kerikil jalanan yang tak bernyawa. Di dalam kubangan lumpur bau itu, napas Banyu tetap teratur dan stabil. Tendangan keras Harjo sama sekali tidak menyisakan rasa sakit di perutnya yang telah ditempa oleh kejamnya tebing-tebing alam. Tangan kirinya yang tersembunyi di bawah air kotor perlahan terkepal erat menekan tanah basah, kuku-kukunya yang hitam dan tebal menancap menembus bumi. Rahangnya mengeras sekuat baja, menyembunyikan amarah liar monyet putih raksasa yang mulai meraung-raung di dalam relung jiwanya. Ia memilih diam. Ia tak melawan,
bukan karena ia tak berdaya meremukan tulang leher Harjo saat itu juga, melainkan karena ia sangat tahu, karma alam tak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Banyu merangkak bangun dalam kebisuan total, meninggalkan sebuah jejak telapak tangan berlumpur yang dalam di tanah kamp tersebut. Sebuah janji bisu, bahwa penderitaan abadi para penghancur hutan baru saja dimulai. Matahari siang membakar bumi dengan garang, seolah ikut murka melihat rimbunnya hutan yang terus-menerus dikuliti oleh mesin-mesin penderu. Debu merah berterbangan menebarkan hawa panas yang memanggang kulit. Di tepi area penebangan, sebuah mobil SUV import berwarna hitam legam terparkir dengan sombongnya. Mobil mewah seharga puluhan miliar itu berkilau bagai cermin, baru saja didatangkan langsung dari luar negeri khusus untuk memuaskan ego Mandor Harjo. Catnya memantulkan silau matahari tanpa sebutir debu pun yang berani menempel, dijaga ketat oleh dua preman bayaran. Di saat yang sama, puluhan warga desa pinggiran hutan dikumpulkan secara paksa di bawah todongan senjata tumpul, diwajibkan untuk menonton proses perluasan jalan yang menggilas ladang jagung mereka. Dari sisa dahan mahoni yang baru saja ditebang kasar, sebuah sarang kecil terjatuh membentur tanah kering. Seekor anak burung pipit yang belum bisa terbang terlempar keluar, mencicit panik dengan sayap mungilnya yang terluka, meronta-ronta tepat di atas kap mesin mobil SUV mewah milik Mandor Harjo yang panas terbakar terik matahari. Banyu yang diam-diam mengamati dari balik semak belukar tidak bisa menahan insting penjaganya. Telinganya yang peka menangkap jeritan kesakitan anak burung tersebut. Dengan gerakan gesit tanpa suara bak hembusan angin, tubuh lusuhnya meluncur keluar dari persembunyian. Ia sama sekali tidak mempedulikan puluhan pasang mata yang terbelalak menatap wujud kotornya. Banyu melangkah mendekati mobil mewah itu, tangannya yang kasar, hitam berlumpur, dan berbau getah busuk terulur dengan sangat lembut. Ia meraup anak burung itu ke dalam dekapan karung goninya yang apet. Namun, tanpa sengaja, telapak tangannya yang basah oleh daki dan lumpur menekan permukaan kap mobil yang mengkilap, meninggalkan sebuah jejak tangan kotor berukuran besar yang sangat menjijikan merusak kesempurnaan ket mobil miliaran rupiah tersebut. Sebuah jeritan melengking yang dipenuhi amarah iblis membelah udara panas. Singkirkan tangan kotormu dari sana, babi hutan jahanam. Mandor Harjo menerobos keluar dari tenda pendinginnya. Matanya melotot nyaris keluar dari sarangnya, urat lehernya menonjol seolah siap meledak memutuskan kulit lehernya yang berlipat. Ia berlari terbirit-birit, wajah tampannya memerah padam menahan amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Dengan langkah gontai yang diiringi derap sepatu kulit buayanya, ia menghampiri Banyu bak seekor predator kelaparan. Apa yang kau lakukan pada mobil import khusus milikku? Hah? Kau tahu berapa harga ket yang baru saja kau kotori dengan lumpur najis dari tanganmu itu? Teriak Harjo tepat di depan wajah Banyu. Uap panas dari mulutnya beradu dengan aroma amis lumpur dari tubuh Banyu. Banyu tidak bergeming. Ia hanya menunduk, melindungi anak burung yang gemetar di balik dada karung goninya. Matanya yang hijau menyala dalam diam menatap kosong ke arah sepatu Harjo, menolak membalas amarah dengan kata-kata. Kau pikir diam akan menyelamatkanmu, hah? Jawab aku, dasar kutu kera bisu, hardik Harjo lagi dengan suara yang membuat burung-burung di kejauhan terbang ketakutan. Kali ini ludahnya terpercik mengenai wajah Banyu yang tetap tenang bagai patung batu. Kau lihat noda lumpur menjijikkan dari tanganmu ini. Harga 11 spion mobil ini saja bisa untuk membeli nyawa seluruh keluargamu, mengubur mereka hidup-hidup, lalu menggalinya lagi. Dan kau dengan santainya meletakkan kulit berkumanmu di atasnya. Nyawamu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya cuci mobilku. Napas Harjo memburu kencang. Ia menoleh dengan beringas ke arah pekerjanya yang berdiri kaku di dekat traktor. Ambilkan rantai besi penarik kayu raksasa itu. Sekarang, raungnya tak terbantahkan. Akan kubuat gembel bisu ini menyesal pernah menghirup udara di duniaku. Akan kukupas kulitnya yang berbau sampah ini sampai ia memohon ampun dan menjilat ban mobilku bersih seperti semula.
Seorang algojo bertubuh besar dengan tangan bergetar menyerahkan untaian rantai besi seukuran pergelangan tangan balita kepada Harjo. Rantai itu berkarat, berat, dan mengerikan. Tanpa buang waktu, Mandor Harjo mengayunkan rantai besi tebal itu tinggi-tinggi ke udara, membelah angin dengan suara mendesing yang menyayat hati, lalu mendaratkannya sekuat tenaga ke punggung Banyu yang hanya terlapis karung goni tipis. Cetaar! Suara hantaman besi beradu dengan daging bergema kejam. Kulit legam punggung Banyu robek seketika. Darah merah pekat menyembur, menodai warna kusam karung goni yang ia kenakan. Tubuh kurusnya tersentak hebat, jatuh berlutut menghantam kerikil tajam, namun kedua lengannya bersilang kokoh di depan dada, memastikan anak burung di pelukannya tidak tergores sedikit pun. Tidak ada satu pun erangan sakit yang keluar dari bibirnya yang kering. Ia menelan rasa sakit itu ke dalam ulu hatinya, mengurung auman liar roh monyet putih yang meronta ingin menghancurkan tengkorak manusia di depannya. Ini untuk noda lumpurmu yang menjijikan, teriak Harjo sambil kembali mengayunkan rantainya. Cetaar! Cambukan kedua menghantam bahu kiri Banyu, merobek lapisan ototnya hingga memunculkan luka menganga yang mengerikan. Darah segar menetes jatuh membasahi tanah merah yang retak-retak. Dan ini karena kau berani menatapku dengan mata setanimu itu, lanjut Harjo, keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya karena kelelahan, namun senyum bengis kepuasan tumpah ruah di bibirnya yang tebal. Menjeritlah seperti anjing kurap, dasar sampah. Kenapa kau diam saja, hah? Kau mau pamer kesombongan di depanku? Kerumunan warga desa menahan napas dalam kengerian absolut. Beberapa ibu-ibu memalingkan wajah sambil menutup mata anak-anak mereka, menangis tertahan melihat pemandangan tak manusiawi di depan mata mereka. Darah menggenang di bawah lutut Banyu, anyirnya mengalahkan bau solar di udara. Namun pria liar itu tetap menunduk dalam diam, seolah rasa sakit adalah sahabat lamanya. Melihat ketaatan dan ketakutan warga, ego Harjo semakin melambung menembus awan. Ia memutar tubuhnya yang tambun, menyeret rantai besi yang berlumuran darah segar itu melintasi tanah berdebu, menatap pongah ke arah kerumunan warga desa pinggiran yang gemetar. Kalian lihat ini baik-baik, hai para lintah darat berkedok warga miskin, seru Harjo dengan suara menggelegar, mengangkat ujung rantai yang meneteskan darah ke udara sebagai piala kemenangan. Inilah hukuman bagi siapa saja yang berani mengotori, menghalangi, atau mengusik setitik debu pun dari harta kekayaanku. Kalian semua, dari yang bayi sampai yang tua renta, hanyalah sekumpulan budak yang napasnya kubayar dari tanah ini. Jangan pernah bermimpi bisa melawanku. Harjo meludah tepat ke genangan darah di dekat lutut Banyu, menatap kerumunan dengan sorot mata merendahkan. Nyawa gelandangan bau ini, dan nyawa kalian semua yang tak berguna ini, tidak lebih berharga dari sisa kotoran yang menempel di sol sepatu buayaku. Siapa yang berani melawanku, akan berakhir lebih buruk dari binatang ini. Bunuh saja aku, Bos Harjo, tapi tolong, jangan siksa pemuda malang itu lagi. Dia bisa mati, teriak seorang nenek renta berbaju pudar dari barisan belakang kerumunan. Air matanya jatuh berderai membasahi pipinya yang keriput, tak sanggup lagi menahan rasa kemanusiaannya yang terkoyak melihat kekejaman mandor tersebut. Diam kau, nenek peot penyebar penyakit, bentak Harjo dengan beringas. Ia menghentakkan kaki dan memukulkan rantainya ke tumpukan kayu, membuat si nenek tersentak mundur menabrak warga lain dalam ketakutan. Kalau kau mau menggantikan posisinya dan merasakan manisnya besi ini, silakan maju ke depan. Akan kucabik-cabik daging keriputmu sekalian agar bisa jadi makanan anjing-anjing penjagaku malam ini. Tidak ada satu manusia pun di tanah ini yang boleh mengasihani hama perusak ini, mengerti? Di tengah kebisuan yang mencekam, di antara tetesan darah yang terus mengalir membasahi bumi, Banyu perlahan mendongakkan kepalanya. Melalui celah rambut gimbalnya yang basah oleh keringat dan debu, mata zamrudnya memancarkan pendar redup yang sangat mematikan. Di kedalaman hutan sana, angin tiba-tiba berhenti berhembus dan ribuan hewan buas menahan napas mereka, menunggu sang pewaris menjatuhkan titah kehancuran. Namun,
Sebelum titah itu turun, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa berlari, membelah kerumunan warga yang mematung. Seseorang berani menerobos masuk ke dalam zona kematian ini. Di tengah kebisuan kerumunan yang tercekik oleh teror, di saat roh monyet putih raksasa di dalam pusaran jiwa Banyu nyaris meledakkan amarahnya untuk menghancurkan tengkorak Mandor Harjo, derap langkah kaki yang tergesa-gesa membelah barisan warga. Sosok itu bukanlah raksasa, bukan pula aparat bersenjata. Ia hanyalah seorang perempuan muda bertubuh mungil dan ringkih, terbalut kemeja katun pudar yang ujung kerahnya mulai berserabut, dengan rok panjang sederhana yang warnanya telah luntur termakan usia. Namun, di balik penampilannya yang bersahaja, ada api keberanian yang menyala terang di sepasang mata coklat beningnya. Laras, guru honorer sekaligus perawat sukarela yang gajinya tak pernah cukup bahkan untuk sekadar membeli sepasang sepatu baru, merangsek maju menembus barisan preman bertubuh kekar. Dadanya naik turun dengan napas memburu, menatap lurus ke arah ujung rantai berdarah yang masih digenggam erat oleh Mandor Harjo. "Cukup, Tuan Harjo. Apakah tumpukan uang dan emas telah merampas seluruh kewarasan dan nurani Anda sebagai seorang manusia?" Seru Laras dengan suara yang bergetar menahan tangis, namun dipenuhi ketegasan baja yang mengiris udara panas siang itu. Jari-jari tangannya yang pucat terkepal erat di sisi tubuhnya, menahan rasa takut yang menjalar di sekujur tulang belakangnya saat berhadapan langsung dengan iblis berwujud manusia tersebut. Hentikan perbuatan biadab ini sekarang juga. Pemuda ini tidak melakukan kesalahan apapun yang pantas dibayar dengan darahnya. Mandor Harjo menoleh, alis tebalnya bertaut meremehkan. Ia menatap sosok Laras dari ujung rambut hingga ujung sepatu ketsnya yang jebol di bagian ibu jari, lalu meledak dalam tawa yang sangat nyaring dan memuakan. Tawanya memantul di badan mobil SUV mewahnya, diikuti kekahan sinis dari para preman bayarannya. "Oh, lihat siapa yang datang menjadi pahlawan kesiangan kita hari ini. Laras, si guru miskin pahlawan kaum gembel," ejek Harjo dengan nada tinggi yang sengaja dikeraskan agar seluruh warga mendengarnya. Ia memutar-mutar rantai berdarah itu dengan santai. "Apa pedulimu pada babi hutan berbau sampah ini, Laras? Gajimu sebulan mengajar anak-anak bau kencur itu bahkan tidak akan sanggup membeli sebotol air mineral yang biasa kuminum. Jangan ikut campur urusanku, atau aku akan menyuruh ekskavatorku meratakan klinik kumuh tempatmu merawat lintah-lintah darat ini esok pagi. Ratakan saja bangunan kayu itu jika Anda mau, Tuan Harjo. Tapi selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkan Anda membunuh manusia tak berdaya di depan mata saya," balas Laras tanpa mundur 1 inci pun. Jantungnya berdetak liar menghantam tulang rusuknya. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, namun ia memaksakan kakinya melangkah maju mendekati tubuh Banyu yang berlumuran darah dan lumpur. "Anda bisa mengendalikan tanah ini dengan uang Anda, tapi Anda tidak berkuasa atas nyawa manusia." Harjo mendengus kasar, membuang sisa cerutunya ke tanah lalu menginjaknya dengan ujung sepatu kulit buayanya. Ia merasa membuang waktu meladeni perempuan keras kepala yang tak punya kuasa apa-apa. "Bawa pergi sampahmu itu dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran dan mencambuk kalian berdua sekalian. Bau kotorannya merusak udara suciku," geram Harjo seraya berbalik badan, masuk ke dalam tenda pendinginnya dengan langkah angkuh, meninggalkan tontonan sadis itu begitu saja. Begitu sosok Harjo menghilang di balik tenda, pertahanan fisik Laras seketika runtuh. Ia jatuh berlutut di atas tanah berbatu yang kasar, tepat di samping genangan darah Banyu. Bau amis darah segar yang bercampur dengan aroma menyengat humus busuk, keringat berhari-hari, dan daki kotor yang mengeras di tubuh Banyu menyeruak hebat, cukup kuat untuk membuat perut siapapun bergejolak mual muntah. Namun, tak ada sedetik pun keraguan, tak ada seutas kerutan jijik di wajah bidadari miskin itu. Laras mengulurkan kedua tangannya yang lembut dan bersih, menyentuh lengan Banyu yang legam dan berlumuran lumpur kotor. "Ya Tuhan, luka ini dalam sekali. Bertahanlah, kuucapkan tolong bertahanlah. Aku akan membawamu ke tempat yang aman," bisiknya parau,
Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan saat melihat daging bahu Banyu yang terkoyak menganga hingga memperlihatkan serat ototnya. Banyu, yang sejak awal kejadian mempertahankan posisinya bagai patung batu, perlahan mengangkat wajahnya. Mata zamrudnya yang tajam kini membulat, menatap tak percaya pada sosok rapuh di hadapannya. Laras tidak memakai sarung tangan. Perempuan itu sama sekali tidak menahan napasnya karena jijik. Sentuhan kulit Laras di lengannya terasa seperti aliran listrik magis yang menghangatkan sekujur nadinya, meredam raungan amarah roh monyet putih seketika, menggantinya dengan keheningan yang damai. Ini adalah sentuhan manusia pertama yang tak disertai pukulan, makian, atau lemparan batu selama 15 tahun ia hidup berbaur dengan rimba. Dengan susah payah, Laras memapah tubuh besar Banyu yang setengah menunduk, melingkarkan lengan kotor pria itu ke pundak kecilnya. Karung goni Banyu yang basah oleh darah dan lumpur menodai seragam kemeja Laras, namun perempuan itu tak peduli sama sekali. Ia setengah menyeret Banyu menjauh dari area penebangan, disaksikan pasang mata kerumunan yang masih membisu dalam rasa bersalah dan ketakutan. Banyu tak membiarkan tubuhnya sepenuhnya membebani Laras, ia menggunakan sisa kekuatannya untuk melangkah, memastikan tangan kanannya masih mendekap aman anak burung pipit yang ia selamatkan di balik dadanya. Klinik darurat milik Laras hanyalah sebuah gubuk kayu reot di tepi desa. Atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia yang bocor di beberapa titik, dinding papannya berlubang dimakan rayap, namun aroma di dalamnya adalah surga. Wangi karbol lantai berpadu dengan semerbak antiseptik, menciptakan oase harapan di tengah kemiskinan yang mencekik. Laras mendudukkan Banyu di atas dipan kayu yang dialasi spray putih pudar namun sangat bersih. Ia segera berlari ke dapur belakang, memasak air hangat di atas tungku kayu bakar, lalu kembali dengan baskom kaleng berisi air mengepul, handuk kecil bersih, dan kotak obat kayu yang isinya sudah nyaris kosong. Luka ini harus segera dibersihkan agar tidak infeksi. Tahan sedikit ya, ini akan terasa sangat perih, ucap Laras lembut, menatap tepat ke dalam manik mata Banyu dengan senyuman yang menyiratkan ketulusan absolut. Perlahan, Laras mulai membasuh punggung Banyu dengan handuk hangat. Setiap kali handuk itu menyentuh kulit yang mengelupas dan bercampur lumpur, air di dalam baskom segera berubah menjadi merah keruh dan kehitaman. Namun Laras terus membasuh, mencuci, dan membersihkan luka bernanah dan berlumpur itu dengan telaten, seolah ia sedang menyucikan sebuah porselen berharga yang tak sengaja terjatuh ke selokan. Jari-jarinya yang cekatan mengoleskan salep iodin ke dalam luka robek akibat cambukan rantai baja Harjo, membalutnya dengan kain kasa bersih, lalu menempelkan plester perekat dengan sangat hati-hati agar tak menarik rambut-rambut halus di kulit Banyu. Udara di ruangan sempit itu terasa berhenti mengalir. Banyu menatap wajah Laras dari jarak yang sangat dekat. Ia bisa melihat butiran keringat di dahi perempuan itu, bulu mata lentiknya yang menunduk fokus pada lukanya, dan yang paling menyesakkan dada Banyu adalah, ketiadaan sedikit pun sorot merendahkan dari pancaran matanya. Di alam liar, makhluk terluka akan ditinggalkan untuk mati. Di dunia manusia yang baru saja ia rasakan, ia ditendang bak bangkai anjing yang menjijikkan. Namun di ruangan berbau obat ini, ia dirawat layaknya seorang raja yang kembali dari medan perang. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, dinding pertahanan emosional yang telah dibangun Banyu selama belasan tahun di tengah ganasnya badai dan terkaman harimau, runtuh seketika. Dadanya sesak bukan karena rasa sakit dari luka cambuk, melainkan karena kehangatan asing yang menginvasi relung hatinya. Cairan bening nan hangat perlahan menggenang di pelupuk matanya yang tajam. Pertahanan itu bobol. Setetes air mata pertama sang pewaris hutan yang paling buas sejak kematian ibunya 15 tahun lalu, jatuh bergulir melintasi pipinya yang legam berbopeng debu, jatuh menetes tepat di punggung tangan Laras yang sedang membalut perbannya. Laras menghentikan gerakannya. Ia mendongak, matanya yang selembut sutra bertemu dengan tatapan Banyu yang kini berkaca-kaca menahan badai emosi. Banyu secara perlahan membuka dekapan karung goninya,
menyodorkan anak burung pipit yang gemetar itu ke pangkuan Laras dengan tangan besarnya yang kasar dan gemetar, sebuah persembahan bisu dari jiwa yang paling dalam. Mulai detik itu, nama Laras terpatri bukan hanya di sanubari banyu, melainkan juga diukir dalam perlindungan absolut seluruh entitas gaib penghuni rimba pegunungan. Semburat jingga di ufuk timur baru saja menyibak pekatnya malam ketika Laras membuka pintu reot kliniknya. Angin pagi yang biasanya menggigit tulang terasa berbeda hari itu, membawa aroma wangi bunga kantil dan kesegaran embun yang tak biasa. Ketika mata lelah perempuan pahlawan itu menyesuaikan diri dengan cahaya fajar, ia terkesiap hebat hingga menutup mulutnya dengan kedua tangan. Di halaman depan kliniknya yang sempit, telah tersusun rapi gunungan kayu bakar berkualitas tinggi. Itu bukan sembarang kayu, melainkan gelondongan kayu gaharu dan jati purba yang sangat langka, dipotong dengan presisi sempurna tanpa menggunakan gergaji manusia. Di sebelahnya, berjajar gentong-gentong tanah liat peninggalan desa yang entah didapat dari mana, kini terisi penuh hingga meluber oleh air pegunungan yang sangat jernih, memancarkan kilau kebiruan yang memabukkan dan hawa dingin sedingin es. Di sudut pelataran, duduk berjongkok dalam kebisuan absolut, Banyu menatap Laras dengan mata zamrudnya yang redup. Punggungnya yang semalam terkoyak hancur oleh cambukan rantai baja kini terbalut perban yang merembeskan sedikit darah kehitaman, namun posturnya tetap sekokoh batu karang. Tidak ada manusia biasa yang mampu mengangkat bertonton kayu sekeras besi dan ratusan liter air dari jantung hutan dengan luka robek separah itu hanya dalam waktu satu malam. Namun Banyu bukanlah manusia biasa, ia adalah denyut nadi hutan itu sendiri. Alam memberinya kekuatan gaib yang tak tertandingi untuk membalas setetes kebaikan dengan lautan pengabdian. Senyum tulus merekah di bibir Laras, menghangatkan udara pagi yang beku. Astaga! Banyu, apakah kau yang membawa semua ini? Ini terlalu banyak, kau bisa membuat lukamu terbuka lagi. Tapi, terima kasih, dari lubuk hatiku yang paling dalam. Air dan kayu ini bisa menghidupi seluruh pasien miskin di desa kita selama berbulan-bulan. Bisik Laras dengan mata berkaca-kaca, melangkah maju untuk menyentuh bahu kekar pemuda berambut gimbal itu dengan penuh kelembutan. Banyu hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan tertinggi dari sang Raja Rimba yang tak pernah ia berikan kepada siapapun selain mendiang ibunya. Namun, kedamaian surgawi itu tidak ditakdirkan bertahan lama di bawah langit yang dikuasai oleh keserakahan. Menjelang siang, udara desa mendadak dipenuhi oleh suara bising deru mesin mobil dan langkah-langkah berat sepatu bot yang menginjak bumi dengan penuh kemarahan. Mandor Harjo, dengan wajah yang berlipat-lipat dipenuhi amarah iblis, memimpin puluhan preman bayarannya menyerbu masuk ke area desa. Cerutu mahalnya terselip di sudut bibir yang menyeringai licik. Di belakang mereka, warga desa digiring paksa seperti sekawanan domba yang ketakutan, dipaksa menyaksikan panggung kehakiman sepihak yang telah dirancang dengan sangat keji. Geledah setiap sudut gubuk kumuh ini. Jangan sisakan satu jengkal pun. Pasti lintah darat berbau sampah itu menyembunyikannya di sini. Raung Harjo menggelegar, menunjuk ke arah klinik Laras dengan tongkat komandonya yang berlapis perak. Para preman itu langsung merangsek maju, menendang pintu kayu klinik hingga engselnya jebol, dan mengobrak-abrik lemari obat yang isinya sudah nyaris kosong. Obat-obatan murah yang dibeli Laras dengan sisa gajinya berhamburan ke lantai tanah, diinjak-injak tanpa ampun oleh sepatu kotor para algojo. Laras berlari keluar, merentangkan kedua tangannya yang gemetar untuk menghalangi akses lebih jauh. Apa-apaan ini, Tuan Harjo? Anda tidak punya hak menghancurkan fasilitas medis desa kami. Apa yang sebenarnya Anda cari? Teriaknya histeris, air matanya mulai menetes melihat botol-botol antiseptiknya pecah berserakan. Banyu, yang tadinya sedang memotong kayu dengan tangan kosong di halaman belakang, langsung melesat ke depan, berdiri menjulang tepat di belakang Laras sebagai tameng hidup yang diam namun mematikan. Harjo tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa kering yang mengiris telinga. Ia menatap Banyu dengan tatapan merendahkan yang luar biasa pekat, seolah melihat seekor cacing tanah yang tertangkap basah.
"Hah? Di atas tanahku ini, uangku adalah hukum mutlak, Laras," desis Harjo seraya meludah ke tanah. "Alat pemindai emas berlapis intan seharga 2 miliar rupiah milik perusahaanku hilang dari tenda utama tadi malam. Dan kebetulan sekali, anjing peliharaanmu yang bau lumpur ini terlihat berkeliaran di dekat kamp kami semalam. Kau pikir dari mana gembel bisu ini bisa mendapatkan kayu-kayu mahal yang menumpuk di halamanmu ini? Hah? Pasti dia mencurinya dan menjualnya di pasar gelap. Itu fitnah keji. Banyu bersamaku sejak semalam, ia terluka parah akibat cambukan Anda. Dia mengambil kayu ini dari dalam hutan, bukan mencuri barang Anda," bantah Laras dengan suara bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Namun, drama kotor itu telah dipersiapkan dengan sempurna. Seorang preman bertubuh gempal tiba-tiba bersorak dari arah tumpukan kayu gaharu yang dibawa Banyu, mengangkat sebuah koper besi kecil yang memantulkan sinar matahari. "Bos, saya menemukannya. Alatnya disembunyikan di bawah tumpukan kayu curian ini, bos," lapor sang preman dengan senyum buaya yang sudah dilatih. Keheningan yang mencekam langsung menyergap puluhan warga desa yang menonton. Wajah mereka pucat pasi. Harjo memutar tubuh tambunnya, menatap kerumunan warga yang gemetar ketakutan dengan sorot mata predator yang siap menerkam. "Kalian lihat sendiri buktinya, hai lintah-lintah bodoh," teriak Harjo memecah kesunyian, suaranya dipenuhi bisa racun yang mematikan. "Guru suci kalian ini ternyata menampung seorang pencuri kelas kakap. Gembel gila penyebar penyakit ini bukan hanya mengotori mobilku, tapi berniat merampok masa depan perusahaanku. Dengar baik-baik. Jika kalian terus membiarkan parasit pembawa sial ini hidup di desa kalian, aku akan memanggil kepolisian militer. Aku akan menuduh seluruh desa ini berkomplot mencuri aset negaraku, dan besok pagi, traktor-traktorku akan meratakan setiap rumah, setiap ladang, dan setiap kuburan leluhur kalian tanpa sisa." Ancaman itu menghujam jantung warga desa bagai godam besi. Ketakutan akan kehilangan tempat bernaung, ketakutan akan penjara, dan teror psikologis yang ditanamkan Harjo merusak kewarasan mereka. Insting bertahan hidup mengalahkan nurani. Kasak-kusuk penuh kepanikan mulai terdengar. Tiba-tiba, seorang pemuda desa yang matanya merah karena hasutan, membungkuk dan meraup segenggam batu koral tajam dari jalanan. "Usir pencuri itu. Dia akan membawa malapetaka bagi kita semua. Kita tidak mau dipenjara karena gembel bau ini," teriak pemuda itu, mengayunkan tangannya sekuat tenaga dan melempar batu sekepalan tangan itu tepat ke arah Banyu. Batu itu melayang deras di udara, menghantam telak pelipis Banyu hingga kulit legamnya robek. Darah segar berwarna merah pekat langsung mengalir menuruni wajah kerasnya, menodai mata zamrudnya yang tetap terbuka lebar tanpa berkedip. "Tuh! Buk!" Lemparan pertama memicu histeria massal. Rasa takut warga desa berubah menjadi kebencian yang membuta. Puluhan batu, bongkahan tanah keras, dan ranting kayu mulai menghujani arah klinik Laras bagai badai kutukan. "Tidak! Hentikan! Kalian sudah gila! Dia tidak bersalah," jerit Laras histeris, berniat merangsek maju untuk menghentikan warga desa yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati. Namun, sebuah tangan besar, kasar, dan hangat menarik lengannya ke belakang dengan kekuatan yang tak bisa ditolak. Banyu merengkuh tubuh mungil Laras ke dalam dekapannya, melindunginya di sudut dinding kayu klinik. Pria berambut gimbal yang seluruh tubuhnya menebarkan aroma humus itu, menjadikan punggung lebarnya sebagai perisai hidup. Batu-batu tajam menghantam punggung Banyu bertubi-tubi. "Bu! Bu! Bu!" Hantaman benda keras itu mengoyak perban yang baru dipasang Laras semalam. Darah segar kembali menyembur, mewarnai karung goninya menjadi merah pekat yang menjijikkan dan mengerikan. Bau anyir darah menguar di udara panas, mengalahkan aroma debu. Setiap hantaman batu merobek dagingnya, memperdalam luka cambuknya, namun Banyu sama sekali tidak mengerang kesakitan. Rahangnya mengeras sekuat baja, urat-urat lehernya menonjol menahan ledakan energi alam yang meronta ingin menghancurkan desa itu menjadi debu.
Namun ia menahannya. Ia menahan murka sang monyet putih di dalam jiwanya, karena ia tahu, manusia-manusia malang yang melemparinya hanyalah boneka bodoh yang digerakkan oleh teror Mandor Harjo. Di sela-sela hujan batu dan caci maki warga, mata Banyu yang berlumuran darah menatap tajam menembus debu, langsung mengunci sosok Mandor Harjo yang tertawa puas di kejauhan, sebuah tatapan penghakiman absolut yang akan segera menjemput sang penguasa lalim ke dasar neraka terdalam. Malam merayap turun menyelimuti desa pinggiran hutan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sungsum tulang. Namun, udara di sekitar gubuk klinik itu tetap terasa pengap, tercekik oleh sisa-sisa teror yang baru saja terjadi. Di dalam gubuk kayu yang dinding papannya telah retak dan berlubang akibat hujan batu warga, keheningan hanya dipecahkan oleh isakan pelan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Laras duduk bersimpuh di atas lantai tanah yang lembab, tangannya yang mungil dan gemetar mengusap sisa darah yang mulai mengering di pelipis Banyu dengan selembar kain kasa yang tersisa. Pria berambut gimbal itu duduk mematung layaknya arca batu purba yang tak tertembus badai. Karung goni kasarnya kini mengeras, kaku oleh darah pekat yang mengering. Namun, sepasang mata zamrudnya tak sekalipun memancarkan kilat kesakitan, melainkan menatap dengan sorot penuh kelembutan yang tersembunyi rapat, sebuah tatapan syukur dan iba yang ditujukan sepenuhnya pada perempuan malang yang sedang menangis untuknya. Laras menyeka air matanya sendiri dengan punggung tangan, menatap nanar ke arah pecahan botol-botol antiseptik yang berserakan di lantai, bercampur dengan debu dan lumpur jejak kaki para algojo. "Maafkan aku, Banyu," bisiknya lirih, suaranya parau oleh kelelahan mental yang luar biasa menyiksa. "Aku tak bisa melindungimu dari kebodohan dan kepengecutan mereka. Orang-orang miskin yang selama ini kurawat tanpa pamrih, yang kusuapi obat saat napas mereka tersengal, ternyata mereka lebih takut pada tumpukan uang dan ancaman Mandor Harjo daripada kemurkaan Tuhan. Malam ini, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Banyu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun, tangan besarnya yang dipenuhi kapalan tebal perlahan terangkat. Dengan gerakan yang sangat kaku, lambat, dan sangat berhati-hati, ia mengusap pelan puncak kepala Laras. Sebuah sentuhan yang mungkin terlihat canggung, namun memancarkan kehangatan perlindungan absolut dari sang penguasa rimba yang tak kasat mata. Akan tetapi, di seberang sana, di balik gemerlap lampu tenda berpendingin ruangan yang benderang, sang iblis sesungguhnya belum merasa memenangkan peperangan. Mandor Harjo meneguk segelas anggur merah impornya dengan gerakan kasar hingga tumpah membasahi kerah kemeja sutranya. Urat tebal di dahinya terus berdenyut liar memikirkan kelancangan Laras yang berani menentang titahnya di depan ratusan mata warga. Harga dirinya sebagai penguasa mutlak di atas tanah berdebu itu merasa tercoreng hanya oleh seorang guru honorer miskin dan gembel bisu. Ia membanting gelas kristal seharga puluhan juta itu ke lantai hingga meledak menjadi serpihan tajam, membuat dua algojo bertubuh kekar di sudut ruangan terkesiap ngeri dan menundukkan kepala. "Aku tidak mau melihat bangunan reot yang menjijikkan itu masih berdiri menantang langit esok pagi," raung Harjo dengan sepasang mata memerah yang menyala bagai tungku neraka, menudingkan jari gemuknya ke arah kegelapan desa di kejauhan. Perempuan sombong itu pikir dia bisa menjadi malaikat pelindung kaum melarat di wilayah kekuasaanku? Beri dia pelajaran yang akan mengukir teror abadi di otaknya sampai ke liang lahat. Bawa jerigen bensin kalian. Bakar habis klinik kumuh penyebar penyakit itu beserta seluruh isinya ke dasar neraka. Biar dia tahu dengan pasti apa akibatnya melawan seorang raja yang sedang membangun istana emasnya. Titah penghancuran itu dieksekusi dengan kecepatan dan kebengisan iblis. Lewat tengah malam, saat penduduk desa mengunci rapat-rapat bilik bambu mereka dalam ketakutan yang pengecut, suara derap langkah berat sepatu bot proyek memecah kesunyian malam. 6 orang preman bayaran dengan wajah tertutup kain hitam mengepung gubuk klinik Laras dari segala penjuru. Tanpa aba-aba atau peringatan, mereka menendang sisa-sisa pintu depan yang sudah rapuh hingga jebol berantakan, merangsek masuk laksana sekawanan serigala lapar, membawa jerigen-jerigen bensin yang menguar bau kimia menyengat hidung.
Laras yang baru saja terlelap 10 menit karena kelelahan fisik dan mental, terlonjak bangun dengan napas memburu. Matanya membelalak dipenuhi horor absolut melihat cairan bening berbau tajam itu disiramkan dengan tawa liar ke dinding kayu, ke atas tumpukan selimut pasien, dan membanjiri sisa-sisa lemari obat kayunya. Apa yang kalian lakukan? Hentikan perbuatan gila ini. Kalian mau membunuh kami hidup-hidup. Jerit Laras histeris, nekat menerjang maju untuk merebut jerigen dari tangan salah satu preman berwajah beringas. Namun, dengan satu kibasan tangan yang kejam, tubuh ringkih perempuan mungil itu didorong hingga terpelanting keras, menabrak ujung dipan kayu dan jatuh tersungkur di lantai tanah. Di detik yang sama, Banyu melesat secepat badai membelah kesunyian. Sebelum preman itu sempat tertawa merayakan kekejamannya, sebuah tangan legam yang sekeras godam besi mencengkeram erat kerah ke mejanya. Banyu mengangkat tubuh preman berbobot 80 kg itu hanya dengan satu tangan ke udara, lalu melemparnya melewati bingkai jendela yang hancur hingga pria itu menghantam batang pohon di luar sana dengan suara tulang berderak yang mengerikan. Amarah sang pewaris hutan yang selama ini ditekan akhirnya mulai mendidih. Matanya berkilat hijau menyala di tengah kegelapan ruangan. Urat-urat nadi di lengan kekarnya menonjol tebal bersiap meremukan tengkorak para penyusup itu satu demi satu. Bakar! Bakar tempat sialan ini sekarang, dasar idiot bodoh, teriak panik pemimpin Algojo yang nyalinya seketika ciut melihat kekuatan monster tak wajar dari pria berpakaian karung goni tersebut. Pemimpin itu memutar roda pemantik korek api gasnya. Sebuah nyala api kecil menari di udara sejenak, sebelum akhirnya ia lemparkan tepat ke tengah genangan bensin di lantai. Dalam hitungan sepersekian detik, lidah api neraka meledak dan menjilat liar merambat ke seluruh penjuru ruangan. Kayu-kayu keropos yang telah kering kerontang segera menjadi makanan empuk bagi sang jago merah yang haus kehancuran. Panas yang menyengat kulit seketika menyedot seluruh sisa oksigen di dalam gubuk sempit itu. Asap hitam yang sangat pekat mengepul bergulung-gulung, menyelimuti ruangan dan membutakan pandangan. Dinding-dinding kayu mulai berderak patah dimakan api yang mengamuk, menciptakan simfoni kehancuran yang sangat memekakkan telinga. Klinikku! Obat-obatanku! Tidak! Jerit Laras dengan suara yang menyayat hati, sebuah ratapan keputusasaan luar biasa yang mengoyak jiwa siapapun yang memiliki nurani. Ia meronta, berusaha menerobos tirai api yang menyala untuk sekadar menyelamatkan sebuah kotak kayu kecil berisi sisa obat malaria untuk anak-anak desa. Namun gelombang panasnya terlalu ekstrim, merapuhkan tiang utama penyangga atap dalam kedipan mata. Atap daun rumbia yang telah menjadi lautan api mulai berjatuhan menimpa lantai bagai hujan meteor. Banyu tahu mereka berdua akan mati terpanggang menjadi abu jika tidak segera keluar detik itu juga. Ia menutup telinganya dari raungan mesin penderitaan di sekitarnya. Tanpa mempedulikan rasa sakit yang luar biasa di punggungnya yang kembali robek dan mengeluarkan darah segar, Banyu merengkuh tubuh Laras yang meronta histeris ke dalam dekapannya. Ia menjadikan punggung lebarnya sebagai perisai dari jilatan api, lalu menerjang sisa dinding kayu yang sedang terbakar hebat dengan bahunya hingga hancur berantakan. Mereka berdua terlempar keluar, berguling-guling di atas tanah berdebu di halaman pelataran, lolos dari kobaran maut dengan napas tersengal. Di bawah langit malam yang kini menyala terang benderang oleh warna jingga kemerahan, Laras jatuh berlutut di tanah. Matanya terbelalak kosong memantulkan kobaran api raksasa yang sedang melahap habis seluruh hasil jerih payahnya, cita-citanya, dan sisa-sisa harapannya untuk menyelamatkan orang miskin di desa ini. Pahlawan berhati bidadari itu meraup debu tanah dengan kedua tangannya, meremasnya kuat-kuat lalu menangis sejadi-jadinya hingga suaranya serak dan nyaris menghilang di telan gemuruh api. Tangisan Laras malam itu adalah tangisan kekalahan manusiawi yang akhirnya berhasil menghancurkan dinding pertahanan terakhir Banyu. Berdiri tegak di belakang Laras, Banyu melawan hawa panas bara api dengan keheningan yang mematikan. Wajah legamnya diterangi pendar kemerahan, rahangnya terkatup sangat rapat. Kedua tangannya yang besar terkepal di sisi tubuh dengan kekuatan yang melampaui batas wajar.
Saking kuatnya ia menahan diri, kuku-kuku jarinya yang tebal dan hitam menancap menusuk menembus kulit telapak tangannya sendiri. Tetesan darah segar mulai merembes dari sela-sela jarinya, menetes pelan jatuh membasahi debu bumi. Di dalam relung jiwanya yang paling dalam, roh monyet putih raksasa mengaum sejadi-jadinya, sebuah raungan magis yang menggetarkan inti bumi puluhan kilometer ke dasar bawah kaki mereka. Sang pewaris rimba telah didorong melewati batas absolut kesabarannya, dan malam itu, takdir kehancuran berdarah bagi Mandor Harjo telah disegel oleh alam semesta. Fajar merayap pelan di ufuk timur, membawa semburat jingga kemerahan yang seolah enggan menyinari sisa-sisa kebiadaban semalam. Asap hitam pekat masih mengepul perlahan dari puing-puing gubuk klinik yang kini rata dengan tanah, menyebarkan aroma menyengat dari debu kayu, arang basah, dan sisa-sisa obat antiseptik yang meleleh lebur. Di tengah reruntuhan impian itu, Banyu berdiri tegak. Tangannya ditarik kasar ke belakang, diborgol dan dililit dengan rantai besi berkarat seukuran lengan anak kecil oleh puluhan algojo. Ia membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan sama sekali. Tadi malam, ketika belasan preman bayaran dengan parang terhunus mengepungnya dan Laras yang nyaris pingsan karena menahan panasnya jilatan api, Banyu menukar kebebasan rimbanya demi keselamatan nyawa sang malaikat. Ia melangkah tertatih melintasi jalanan desa yang berbatu, menyeret kaki telanjangnya yang kapalan diiringi sorakan merendahkan. Setiap tarikan langkahnya meninggalkan tetesan noda merah dari luka cambuk di punggungnya yang kembali menganga. Namun wajah legam pria itu tetap datar, sedingin balok es purba. Memasuki area kamp utama pembalakan liar, suasana mendadak berubah menjadi sebuah panggung kemewahan yang sangat memuakkan, sebuah penghinaan terang-terangan terhadap alam yang mereka perkosa tanpa henti. Demi menyambut para pangeran korporat dari negeri seberang, Mandor Harjo telah memerintahkan anak buahnya menyulap area tanah berdebu itu menjadi resor darurat kelas 1. Tenda-tenda VIP raksasa berpendingin ruangan didirikan dalam semalam, dilindungi kanopi sutra berlapis. Karpet merah tebal yang empuk digelar memanjang dari area parkir hingga ke meja perjamuan, dirancang khusus untuk memastikan sepatu pantofel mewah tamu-tamunya tidak tersentuh secuil pun lumpur kemiskinan. 3 unit mobil SUV limusin anti peluru berwarna hitam pekat merayap membelah hutan pelan-pelan, memuntahkan pria-pria asing berkulit putih dengan senyum pongah yang mengenakan setelan jas pesanan senilai ratusan juta rupiah. Bau parfum mahal dan cerutu premium segera mengusir aroma humus purba, mencemari udara suci dengan aura keserakahan yang tak tertandingi. Mandor Harjo menyambut mereka dengan postur tubuh membungkuk-bungkuk penuh ketaatan, tersenyum lebar hingga memamerkan gigi emasnya, menjilat ego para investor itu dengan janji miliaran dolar dari tambang emas ilegal yang akan ia rampok dari bawah akar-akar pohon suci pegunungan. Tuan-tuan yang terhormat, sungguh sebuah kehormatan luar biasa Anda sudi menginjakkan kaki di tanah taklukan kecil saya ini. Setelah mempresentasikan grafik keuntungan kita yang menembus langit, izinkan saya menyajikan sebuah pertunjukan lokal eksotis untuk menemani hidangan iga bakar wagyu Anda, tutur Harjo dengan nada menjilat yang diselingi tawa serak membelah udara pagi. Dengan satu jentikan jari tangannya yang tebal, pertunjukan neraka itu pun dimulai. 2 preman bertubuh raksasa menyeret Banyu ke tengah pelataran, menjauh dari kebersihan karpet merah. Tidak ada lagi sisa martabat manusia pada pemandangan menyayat hati tersebut. Sebuah kerah besi berkarat yang biasanya dipakai untuk merantai anjing liar kini terkunci erat mencekik leher Banyu, dihubungkan dengan rantai panjang yang ujungnya diinjak kuat-kuat oleh sepatu bot algojonya. Pakaian karung goni yang ia kenakan telah koyak-moyak menyatu dengan gumpalan darah mengeras, mengekspos dada dan punggungnya yang penuh dengan luka bernanah serta sayatan benda tumpul. Di hadapan meja perjamuan VIP yang dihiasi piring-piring porselen dan kristal itu, terdapat sebuah kubangan buatan. Sebuah cekungan tanah berisi lumpur hitam pekat, genangan air kotor, dan kotoran babi hutan tangkapan yang sengaja dibiarkan membusuk. Baunya sangat menusuk hidung, cukup untuk membuat orang normal memuntahkan isi lambungnya seketika. Dengan satu dorongan kasar dan tendangan menghina di lipatan lutut belakangnya,
Banyu dipaksa jatuh terjerembab ke dalam genangan najis tersebut. Cairan berbau busuk memercik liar ke segala arah, merendam lebih dari separuh badan Banyu. Wajah legam, rambut gimbal, dan luka-luka terbukanya langsung dikotori oleh lumpur pekat yang dipenuhi bakteri pembusuk. Para tamu asing yang tengah menggenggam gelas anggur merah seharga puluhan juta itu awalnya terbelalak kaget, sebelum akhirnya meledak dalam tawa renyah yang menggema, menganggap penderitaan tragis pemuda lusuh itu sebagai komedi rendahan yang sangat menghibur perut kenyang mereka. Merasa mendapat panggung kebesarannya dan tepuk tangan meriah, ego Harjo membumbung merobek lapisan langit. Ia melangkah pongah ke tepi kubangan kotor, meraih sebuah piring perak yang berisi tulang-tulang iga sisa gigitan para tamunya. Dengan seringai iblis yang sangat menjijikan, ia melemparkan tulang-tulang berlapis sisa saus dan ludah itu tepat ke arah kepala Banyu. Tulang keras itu membentur dahi Banyu, meninggalkan goresan luka berdarah baru sebelum tercebur ke dasar kubangan tahi. Ayo, babi tanah bisu, merangkalah. Makan sisa tulang dari tuan-tuan besarmu ini. Tunjukkan pada dunia bagaimana cara seorang gembel hina bersyukur karena kubiarkan bernapas gratis di wilayah kekuasaanku. Menyalaklah seperti anjing meminta makan, dasar sampah miskin, raung Harjo lantang, suaranya diiringi gelak tawa para investor, mabuk oleh delusi kekuasaan tak terbatas yang ditopang oleh keserakahan fana. Di sudut pelataran yang jauh dan tersembunyi dari pandangan tamu asing, Laras diseret dan diikat kuat pada sebuah batang pohon tumbang. Guru malang itu menyaksikan seluruh kebiadaban visual di hadapannya dengan hati yang hancur berkeping-keping tanpa sisa. Kain kotor yang menyumpal mulutnya basah oleh air mata dan darah dari bibirnya sendiri yang ia gigit kuat-kuat agar tak meratap histeris. Ia meronta. Memberontak melawan ikatan tali tambang hingga pergelangan tangannya lecet membiru, namun jeritan tertahannya ditelan oleh tawa para monster berjas mahal. Keputusasaan absolut menelan habis segenap kewarasan Laras saat melihat pria yang merelakan punggungnya hancur demi melindunginya. Kini diperlakukan jauh lebih rendah dari seonggok kotoran hewan di bawah telapak kaki para tiran penindas. Namun, di dasar kubangan neraka yang dingin itu, sang pewaris mahkota rimba tidaklah hancur. Kerah besi berkarat itu menggores dan mencekik batang lehernya, lumpur busuk menyumbat indera penciumannya, dan rasa perih menyengat dari luka bernanah bertubi-tubi mencoba meruntuhkan akal sehatnya. Namun Banyu tidak merintih sedikit pun. Perlahan, di tengah gelak tawa miliarder yang mengarungi pesta di atas penderitaannya, Banyu mendongakkan wajahnya. Melalui celah rambut gimbalnya yang meneteskan cairan lumpur hitam, matanya yang sehijau batu zamrud menyala redup, menatap lurus menembus retina Mandor Harjo. Tak ada kebencian berapi-api di sana, tak ada kilat kemarahan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah sebuah keheningan absolut yang teramat sangat mematikan. Sebuah tatapan kehampaan purba. Banyu perlahan menempelkan kedua telapak tangannya yang terborgol ke dasar lumpur bumi yang sedingin es. Detik itu juga, tak terlihat oleh mata manusia sombong manapun, sebuah resonansi spiritual berkekuatan masif menjalar dari ujung telapak tangannya. Getaran itu menembus lapisan kerak bumi pelan-pelan, menyusup ke akar-akar pohon tertua, dan membangunkan ribuan entitas penjaga gunung yang sekian lama tertidur lelap. Angin yang sedari tadi berhembus, mendadak berhenti bernapas. Burung-burung di kejauhan lenyap tak bersuara. Semesta sedang menahan napasnya dengan ketakutan luar biasa, bersiap menyambut badai murka paling dahsyat dari alam yang mahkotanya tengah diinjak-injak dengan keji. Matahari merangkak naik hingga ke puncak langit, menyiramkan hawa panas yang seakan ikut memanggang sisa-sisa kewarasan di kamp pembalakan liar tersebut. Di bawah kanopi sutra yang megah, tawa para investor asing berkulit putih terus menggema renyah, beradu denting dengan gelas-gelas kristal berisi anggur merah yang harganya mampu memberi makan seluruh desa selama setahun penuh. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah kubangan najis di depan mereka dengan raut wajah terhibur, seolah penderitaan absolut pemuda berambut gimbal yang terendam kotoran babi itu adalah hiburan sirkus paling spektakuler yang pernah disajikan. Mandor Harjo berdiri berkacak pinggang di tepi karpet merah,
membusungkan dada tambunnya yang terbalut kemeja sutra, merasa dipertuhankan di atas singgasana keserakahan yang ia bangun dari jerit tangis orang-orang kecil. Namun, di sudut pelataran yang terlupakan, di bawah bayang-bayang pohon mahoni yang tumbang, sebuah keajaiban yang lahir dari keputusasaan sedang meronta hebat. Laras, guru honorer bertubuh ringkih yang diikat layaknya hewan buruan, merasakan jantungnya hancur lebur berkeping-keping. Napasnya tersengal parau, air mata darah mengalir dari matanya yang membengkak hebat. Melihat pria yang telah mempertaruhkan nyawa dan merelakan punggungnya hancur demi melindunginya kini diperlakukan lebih hina dari seonggok sampah peradaban, sisa-sisa adrenalin di dalam nadi Laras meledak dahsyat. Dengan raungan tanpa suara yang tertahan oleh sumpalan kain kotor di mulutnya, Laras memutar pergelangan tangannya sekuat tenaga. Tali tambang kasar itu menggesek dan merobek kulit rapuhnya hingga darah segar menetes jatuh ke akar pohon. Namun rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan sayatan di ulu hatinya. Sebuah sentakan terakhir yang luar biasa nekat akhirnya memutuskan serat tambang yang telah melonggar tersebut. Bebas dari ikatannya, Laras memuntahkan kain kotor dari mulutnya. Tanpa mempedulikan puluhan preman bertubuh kekar yang berjaga, tanpa mempedulikan tatapan jijik para miliarder asing, Laras berlari sekencang-kencangnya membelah pelataran. Sepatu ketsnya yang jebol berderap melawan bebatuan tajam, rok panjangnya yang pudar berkibar melawan angin panas. Sebelum ada satupun algojo yang sempat menarik pelatuk senjatanya atau menangkap lengannya, Laras telah melompat tanpa keraguan sedetik pun ke dalam kubangan lumpur pekat bercampur kotoran babi yang berbau sangat membusuk. Air kotor berwarna hitam pekat memercik tinggi, sebagian menodai karpet merah dan ujung celana mahal para investor yang langsung berteriak jijik sambil mundur teratur. Laras jatuh terjerembab di atas lumpur berlendir, lututnya membentur dasar kubangan yang dipenuhi sisa tulang dan batu tajam, namun ia langsung merangkak maju menghampiri Banyu. Dengan kedua lengannya yang kecil dan bergetar hebat, Laras mendekap erat tubuh besar Banyu yang basah, kotor, dan menebarkan bau anyir nan busuk. Perempuan pahlawan itu menempelkan wajahnya yang bersih ke dada Banyu yang penuh daki dan luka bernanah, membiarkan seragam kemejanya yang pudar menjadi hitam kelam tercelup najis, menangis sejadi-jadinya hingga tubuh mungilnya terguncang hebat. "Maafkan aku, Banyu. Maafkan aku." Isak Laras dengan suara yang sangat parau dan menyayat hati, air matanya jatuh berderai mencuci lumpur di kulit legam pria itu. "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk melindungimu dari para iblis ini. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian di tempat kotor ini. Jika mereka ingin menyiksamu, mereka harus melewati nyawaku lebih dulu." Keheningan yang mencekam langsung menyapu seluruh area perkemahan. Para investor asing itu terdiam kaku, tak menyangka akan ada manusia waras yang rela membuang nyawanya demi seorang gembel yang tak lebih berharga dari tanah berlumpur. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi amarah iblis bagi sang penguasa lalim. Wajah Mandor Harjo berubah merah kehitaman menahan murka yang mendidih, hingga memecahkan pembuluh darah kapiler di matanya. Pertunjukan sempurnanya baru saja dihancurkan oleh pahlawan kesiangan yang menurutnya tidak tahu diuntung. Perempuan jalang penyebar penyakit, raung Harjo dengan suara melengking tinggi, melemparkan cerutunya yang masih menyala tepat ke arah genangan air lumpur. Ia menghentakkan kakinya yang terbalut sepatu kulit buaya dengan beringas. "Kau berani mengotori karpet merahku dan mempermalukanku di depan tamu-tamu VVIP-ku. Kau mau mati berpelukan dengan babi hutan bisu ini? Bagus. Akan kukabulkan permintaan tololmu itu sekarang juga." Harjo memutar tubuh tambunnya dengan buas, menunjuk ke arah seorang operator alat berat yang sedang duduk di dalam kabin traktor ekskavator raksasa berwarna kuning yang biasa digunakan untuk merobohkan tebing batu. "Nyalakan mesin sialan itu. Turunkan bilah bajanya dan gilas kedua lintah darat ini sampai tubuh mereka hancur menyatu dengan lumpur. Jadikan daging dan tulang murahan mereka sebagai pupuk dasar fondasi tambang emasku. Lindas mereka sekarang," perintahnya kalap, suaranya mengalahkan akal sehat siapapun di sana.
Mesin diesel raksasa berkekuatan ribuan tenaga kuda itu meraung marah, menyemburkan asap hitam tebal ke udara suci pegunungan. Roda-roda rantai bajanya mulai berputar, menggilas tanah dan bebatuan menjadi debu saat traktor raksasa itu merayap maju dengan kecepatan yang mematikan menuju bibir kubangan kotor tersebut. Bilah cakar besinya yang tajam dan berkarat perlahan diturunkan, siap mencabik dan menghancurkan tubuh ringkih di bawahnya menjadi bubur daging dalam hitungan detik. Melihat bayangan kematian dari monster baja itu semakin mendekat, Laras sama sekali tidak melepaskan pelukannya. Ia justru memeluk leher Banyu semakin erat, menyembunyikan wajah pria itu di ceruk lehernya yang mungil. Laras memutar tubuhnya, membelakangi moncong traktor yang mengerikan itu, menjadikan punggung kecilnya yang hanya terbalut kemeja tipis sebagai tameng hidup pertama yang akan menerima hantaman baja pemecah tebing tersebut. Laras memejamkan matanya rapat-rapat, menggumamkan doa terakhirnya dengan senyuman paling tulus yang pernah ada di muka bumi. Di detik yang sama, di dalam dekapan malaikat yang siap menjemput maut untuknya, pertahanan mental dan spiritual Banyu yang sekokoh gunung karang runtuh tak bersisa. Ia, sang Raja Rimba yang telah ditempa oleh kejamnya taring harimau dan badai topan selama belasan tahun, tak pernah diajarkan tentang pengorbanan manusiawi semacam ini. Laras rela mati untuk manusia kotor sepertinya. Rasa haru, kesedihan absolut, dan amarah dewa berpadu menjadi satu ledakan energi di dalam dada Banyu. Dari pelupuk matanya yang berwarna hijau zamrud menyala, setetes air mata bening jatuh bergulir perlahan. Air mata pertama yang menyimpan duka alam semesta itu melewati pipinya yang legam, menyapu debu dan darah, lalu terlepas dari dagunya. Waktu terasa berhenti bernapas. Ujung bilah traktor baja itu hanya berjarak 5 cm dari punggung rapuh Laras ketika setetes air mata Banyu menabrak permukaan lumpur kotor di bawah mereka. Begitu air mata itu menyentuh bumi, sebuah gelombang resonansi spiritual berkekuatan masif, yang tak terlihat oleh mata telanjang namun terasa menggetarkan hingga ke inti jiwa, meledak keluar bagai gelombang kejut bom nuklir. Tanah di bawah sepatu mahal Harjo retak seketika. Mesin traktor raksasa yang sedang meraung itu mati total secara gaib, mengeluarkan letupan asap putih tebal sebelum roda rantai bajanya berhenti berputar tepat di helaian rambut Laras. Langit siang yang tadinya cerah benderang mendadak ditutupi oleh gulungan awan hitam pekat yang berputar-putar layaknya pusaran badai kiamat. Angin topan yang sangat dingin dan berbau pinus purba menerjang turun dari puncak gunung, merobohkan seluruh kanopi sutra mewah VIP milik Harjo dalam sekali tiupan. Alam tak lagi diam. Alam tak lagi menahan diri. Sang pewaris rimba telah menanis, dan kini saatnya bumi menelan habis kesombongan manusia ke dasar neraka. Satu tetes air mata yang jatuh dari pelupuk mata sang pewaris rimba adalah harga mati yang harus dibayar lunas oleh seluruh umat manusia di atas tanah tersebut. Begitu cairan bening yang menyimpan duka alam semesta itu menyentuh permukaan lumpur kotor tempat Banyu dan Laras berpelukan, hukum fisika dunia nyata seketika runtuh tak bersisa. Siang bolong yang tadinya memanggang bumi dengan terik matahari yang menyengat, dalam hitungan kurang dari 3 detik, tertelan oleh kegelapan yang amat pekat. Gulungan awan hitam legam menyerbu dari segala penjuru cakrawala, bergulung-gulung liar menutupi matahari bak selimut kematian raksasa. Gerhana tak wajar ini bukan sekadar hilangnya cahaya, melainkan turunnya hawa dingin purba yang langsung membekukan darah di dalam nadi setiap manusia yang berdosa di sana. Suhu udara anjlok drastis. Aroma busuk kotoran babi dan amis darah seketika tersapu habis, tergantikan oleh bau petir yang menyengat, ozon yang terbakar, dan wangi getah pinus dari kedalaman hutan yang paling sakral. Kepanikan absolut langsung meledak di area perkemahan VIP. Angin puting beliung yang mengamuk tanpa arah turun dari lereng gunung, menghantam apa saja yang menghalangi jalannya. Kanopi sutra berlapis yang didirikan dengan biaya ratusan juta rupiah robek tercabik-cabik layaknya kertas basah, tiang-tiang penyangganya patah berderak menerbangkan pecahan logam ke udara. Meja perjamuan mewah terbalik.
Piring-piring porselen dan gelas kristal berisi anggur merah impor hancur berkeping-keping menghantam bebatuan. Para investor asing berkulit putih yang beberapa detik lalu tertawa terbahak-bahak menikmati penderitaan Banyu, kini menjerit histeris layaknya anak kecil. Mereka merangkak pontang-panting di atas tanah yang mulai becek. Jas-jas mahal senilai ratusan juta rupiah itu kini berlumuran lumpur kotor saat mereka berebut masuk ke kolong mobil limusin yang bergoyang hebat dihantam badai. Delusi kekuasaan mereka lenyap ditiup angin kosmik, menyisakan insting bertahan hidup paling primitif dari manusia-manusia pengecut. Di tengah kekacauan yang membutakan itu, Mandor Harjo berdiri terhuyung-huyung, mencoba mempertahankan keseimbangan tubuh tambunnya sambil menutupi wajahnya dari terjangan kerikil tajam yang terbang terbawa angin. Cerutunya telah lama terlempar entah kemana. Kemeja sutra merah marunnya basah kuyup oleh kelembapan udara yang aneh. Urat lehernya menonjol menahan ketakutan yang tak masuk akal, namun egonya yang setinggi langit menolak untuk menyerah pada fenomena alam ini. Dengan suara serak yang nyaris tenggelam oleh gemuruh guntur yang saling bersahutan, Harjo berteriak memaki langit dan memaki anak buahnya yang mulai berlarian mencari tempat sembunyi, memerintahkan operator traktor pengecut itu untuk terus menekan pedal gasnya dan menggilas dua lintah darat di depannya sekarang juga sebelum badai ini merusak semua rencananya. Namun, di dalam kabin ekskavator raksasa itu, sang operator tengah menangis membasahi celananya sendiri. Mesin diesel berkekuatan ribuan tenaga kuda yang terbuat dari baja padat itu tiba-tiba saja membeku. Bukan sekadar mati mesin biasa, melainkan seluruh panel kontrolnya membeku memancarkan bunga es yang tak wajar. Sang operator memutar kunci kontak dengan tangan gemetar, menekan pedal gas sekuat tenaga, dan menarik tuas hidrolik secara serabutan sambil menjerit ketakutan bahwa mesin bajanya seolah menolak untuk bergerak, seakan-akan ada tangan gaib raksasa yang menahan seluruh roda gigi di dalam perut traktor tersebut. Dari celah kap mesin, bukan asap hitam knalpot yang keluar, melainkan kepulan uap putih yang diiringi letupan korsleting listrik. Traktor pembelah gunung itu telah menjadi seonggok besi rongsokan tak bernyawa di hadapan murka sang alam. Lalu, di tengah lolongan angin topan yang memekakkan telinga, terdengar sebuah ritme kematian dari arah utara. Dari kedalaman hutan larangan yang pekat, terdengar suara dentuman langkah kaki yang teramat sangat berat. Du, du, du. Setiap hantaman langkah itu membuat bumi berguncang hebat, menciptakan gempa tektonik lokal yang meretakkan tanah di bawah sepatu kulit buaya Mandor Harjo hingga ia jatuh terjengkang ke dalam genangan air kotor. Pohon-pohon mahoni besar di tepi hutan terdengar patah berderak, seolah disibakkan paksa oleh sebuah entitas raksasa yang sedang berjalan menerobos lebatnya rimba. Ribuan pasang mata manusia yang tersisa di sana terbelalak lebar, bola mata mereka nyaris melompat keluar dari sarangnya saat melihat pemandangan yang akan menghantui setiap mimpi buruk mereka hingga ke liang lahat. Dari balik bayang-bayang pepohonan yang hancur, sesosok makhluk purba setinggi lebih dari 3 meter melompat tinggi membelah awan hitam. Siluet raksasa itu menutupi sisa cahaya di langit. Ia adalah sang monyet putih, wujud manifestasi pelindung hutan berusia ratusan tahun. Bulu putihnya tidak lagi memancarkan pendar keperakan yang lembut, melainkan bersinar menyilaukan bak kilatan petir yang sangat menyakitkan mata. Otot-ototnya yang sebesar batang pohon beringin menegang, dan sepasang mata zamrudnya menyala terang benderang bagai dua buah lentera neraka yang haus akan darah para perusak alam. Makhluk gaib raksasa itu mendarat tepat di antara kubangan lumpur dan moncong traktor ekskavator dengan suara ledakan dahsyat yang menciptakan kawah sedalam 1 meter. Gelombang kejut dari pendaratannya saja sudah cukup untuk melempar belasan preman bayaran terbang sejauh puluhan meter ke udara, jatuh berdebum menghantam batang-batang pohon hingga tulang rusuk mereka patah berderak. Sang monyet putih menegakkan tubuh raksasanya, menatap tajam ke arah bilah baja berkarat traktor yang jaraknya tinggal sejengkal dari punggung laras yang masih memeluk Banyu erat-erat. Dengan sebuah auman rendah yang membuat udara di sekitarnya bergetar hebat hingga memecahkan sisa kaca limusin para investor,
Sang monyet putih mengangkat lengan kanannya yang kekar berbulu perak. Tanpa menggunakan senjata apapun, hanya dengan satu ayunan telapak tangannya yang sekeras berlian murni, ia menghantam punggung bilah baja pengeruk traktor seberat 2 ton tersebut. Teraang! Kerau! Suara lengkingan besi padat yang patah beradu dengan daya hancur absolut menggema di seluruh penjuru lembah. Bilah baja setebal 10 cm itu patah 2 layaknya sebatang ranting kering yang rapuh. Tidak berhenti sampai di situ, momentum hantaman monyet putih itu diteruskan hingga mengenai badan traktor. Alat berat berwarna kuning seharga miliaran rupiah itu terangkat dari tanah, berputar di udara, lalu terhempas terbalik dengan suara dentuman logam yang sangat memekakan telinga, meledak dan terbakar hebat. Sang operator yang berada di dalam kabin berhasil merangkak keluar melalui jendela yang pecah. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun tersisa, celananya basah kuyup oleh air kencing, dan ia merangkak kabur ke arah hutan sambil menangis histeris memanggil ibunya. Kewarasannya telah direnggut paksa oleh pemandangan di luar nalar tersebut. Di dasar kubangan lumpur, Laras perlahan membuka kelopak matanya yang basah oleh air mata. Alih-alih dihancurkan oleh baja, ia justru dinaungi oleh siluet punggung raksasa berbulu putih menyala yang memancarkan kehangatan luar biasa. Udara di sekitar mereka terasa damai, tak tersentuh oleh badai topan yang mengamuk di luar sana. Banyu, yang masih berada di dalam dekapannya, perlahan menggerakkan tubuh besarnya. Rantai baja berkarat yang mengikat leher dan tangannya tiba-tiba saja meleleh jatuh ke dalam lumpur bak lilin yang terkena panas mentari, putus tanpa ia harus mengerahkan tenaga sedikit pun. Pria berambut gimbal itu bangkit berdiri perlahan, dan untuk pertama kalinya, matanya tak lagi menunduk. Sang pewaris rimba menatap lurus ke arah Mandor Harjo yang kini merangkak gemetar di atas tanah becek, mempersiapkan panggung penghakiman terakhir yang akan mengakhiri sejarah kesombongan sang tiran untuk selama-lamanya. Gema ledakan traktor ekskavator raksasa yang hancur berkeping-keping itu perlahan memudar, ditelan oleh kesunyian yang jauh lebih mengerikan dari badai topan manapun. Awan hitam legam yang menutupi langit siang masih bergulung-gulung lambat, meneteskan rintik hujan gerimis yang sedingin es batu. Namun, teror sesungguhnya bagi Mandor Harjo dan sisa-sisa anak buahnya baru saja merayap keluar dari liang keputusasaan. Dari balik kabut tipis dan bayang-bayang pepohonan mahoni yang tumbang di pinggiran hutan, muncul ratusan pasang mata yang menyala terang. Bola-bola mata berwarna kuning keemasan, merah darah, dan hijau zamrud itu menembus pekatnya kegelapan siang bagai lentera-lentera maut yang haus akan pembalasan. Tanah merah yang telah becek oleh lumpur dan darah kembali bergetar pelan, bukan karena mesin diesel manusia, melainkan oleh derap langkah absolut dari ribuan prajurit rimba yang selama ini tertidur pulas di pangkuan Gunung Suci. Udara mendadak terasa teramat sangat kental dan berat untuk dihirup. Dari balik reruntuhan kanopi VIP yang terkoyak badai, puluhan ekor harimau Sumatera berukuran 2 kali lipat lebih besar dari harimau normal melangkah keluar dengan keanggunan yang mematikan. Taring-taring tajam mereka yang seputih gading terekspos di balik bibir yang menyeringai, mengeluarkan geraman rendah yang langsung menghentikan detak jantung para preman bayaran. Di sisi barat camp, kawanan gajah liar purba dengan gading melengkung sepanjang 2 meter merobohkan sisa-sisa pagar besi proyek layaknya menabrak tumpukan ranting kering. Dari angkasa yang gelap, ribuan burung elang Jawa berdada rontang melayang membentuk pusaran tornado raksasa di atas perkemahan, sementara ratusan ular king cobra sebesar paha orang dewasa meluncur tanpa suara melintasi karpet merah yang kini dipenuhi genangan air kotor, mendesis tajam memamerkan bisa mematikan mereka. Ribuan hewan buas itu sama sekali tidak menyerang secara membabi buta. Mereka bergerak dengan disiplin militer yang sangat absolut, membentuk lingkaran pengepungan berlapis tak tertembus yang mengurung Mandor Harjo, para investor asing yang menangis sesenggukan di bawah kolong mobil, dan seluruh algojo di titik tengah pelataran neraka tersebut. Di dasar kubangan lumpur, Laras yang masih bersimpuh memeluk lututnya, menatap nanar ke arah keajaiban magis di hadapannya. Ia tidak merasakan ketakutan sedikit pun saat siluet raksasa sang monyet putih perlahan melangkah mendekatinya.
Makhluk berbulu perak menyala itu menundukkan wajah besarnya, menatap Laras dengan sepasang mata zamrud yang memancarkan kelembutan tak terhingga, sebuah tatapan terima kasih dari sang pelindung alam kepada manusia berhati malaikat yang rela mati demi rajanya. Sang monyet putih membuka rahang besarnya perlahan, lalu menghembuskan napas yang mengeluarkan kepulan serbuk sari bercahaya keemasan. Hembusan angin magis beraroma bunga teratai 1000 tahun dan embun surga itu menerpa sekujur tubuh Laras yang penuh luka memar, lecet akibat gesekan tambang kasar, dan lepuhan panas dari kobaran api semalam. Detik itu juga, sebuah sensasi sejuk yang luar biasa damai meresap menembus pori-pori kulit Laras. Rasa perih yang menyayat dari luka bakar di punggungnya lenyap seketika, tergantikan oleh sensasi dingin yang menyembuhkan. Bekas-bekas lebam biru kehitaman di pergelangan tangannya memudar dan menghilang tanpa sisa di depan matanya sendiri. Napasnya yang tadinya tersengal dan terasa membakar paru-paru akibat asap tebal, kini kembali lapang dan bersih. Seragam kemejanya yang pudar dan robek memang tidak berubah kembali utuh, namun seluruh otot, tulang, dan jiwa Laras telah diremajakan kembali pada titik kesehatannya yang paling absolut. Air mata haru dan takjub kembali mengalir membasahi pipi Laras. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang merawat seorang gelandangan gila pemakan sisa makanan, melainkan mengabdi pada sebuah entitas agung yang denyut nadinya adalah napas dari bumi itu sendiri. Banyu, yang sedari tadi berdiri mematung membelakangi hancurnya mesin traktor, perlahan memutar tubuhnya. Rantai besi yang sebelumnya mengikat lehernya telah meleleh tak bersisa. Ia melangkah keluar dari kubangan najis itu, tanpa mempedulikan cairan kotor yang menetes dari tubuh kurusnya. Setiap langkah kakinya yang kapalan dan kotor menginjak bumi, memancarkan resonansi getaran halus yang membuat udara di sekelilingnya mendengung. Banyu menghentikan langkahnya tepat di tengah-tengah pelataran yang diapit oleh ribuan hewan buas. Tak ada lagi Banyu yang bungkuk dan gemetar. Postur tubuhnya tegak sempurna bagai tiang pancang yang menopang langit. Lapisan lumpur busuk dan daki yang selama 15 tahun menutupi wajah legamnya perlahan mengering dan rontok tertiup angin magis, memperlihatkan gurat wajah yang teramat keras, berwibawa, dan memancarkan aura seorang raja tiran purba yang sangat mutlak dan tak terbantahkan. Melihat sang pewaris telah mengambil tempatnya, sang monyet putih raksasa, makhluk yang hanya dengan satu ayunan tangannya mampu meremukan baja solid menjadi serpihan debu, melangkah mundur satu tindak. Di hadapan ribuan pasang mata manusia yang sedang menggigil dalam horor keputusasaan, monster berbulu perak itu menurunkan lengan kekarnya. Ia menekuk satu lutut raksasanya menghantam tanah becek, menundukkan kepalanya yang maha besar dalam-dalam, lalu menempelkan moncongnya hingga menyentuh lumpur kotor tepat di ujung jari-jari kaki telanjang Banyu. Sebuah gestur penundukan diri, kesetiaan abadi, dan penghormatan tertinggi dari Raja Siluman Rimba kepada manusia yang mewarisi takhta pegunungan suci. Apa yang terjadi sedetik kemudian adalah pemandangan luar biasa yang merobet habis seluruh sisa kewarasan manusia yang menyaksikannya. Seolah dikomando oleh satu frekuensi batin yang menggetarkan semesta, puluhan harimau Sumatera serentak menundukkan kepala mereka hingga hidung mereka menyentuh tanah. Kawanan gajah liar raksasa menekuk lutut depan mereka secara bersamaan, menciptakan suara dentuman halus yang ritmis. Ribuan elang melipat sayap mereka turun ke bumi, dan ratusan ular king cobra menempelkan tudung mahkota mereka ke tanah basah. Suara gesekan sisik, kepakan sayap, dan dengusan napas hewan-hewan liar itu menyatu menjadi sebuah simfoni sujud massal yang luar biasa epik. Seluruh penghuni hutan larangan, dari semut yang paling kecil hingga predator tingkat puncak, berlutut menyembah di hadapan pemuda lusuh berbalut karung goni yang tadinya dirantai layaknya babi di dalam kubangan najis. Di sudut karpet merah yang kini bercampur dengan lumpur kotoran, Mandor Harjo jatuh terduduk dengan lutut gemetar hebat, hingga terdengar bunyi gigi yang bergemeletuk merobek keheningan. Matanya melotot lebar nyaris copot, menatap pemandangan mustahil yang menghancurkan seluruh pilar logikanya. Dadanya bergemuruh kencang, nyaris meledak akibat serangan panik yang mencekik tenggorokannya.
Otak piciknya yang selama ini selalu menakar harga manusia dari ketebalan dompet dan kemewahan sepatu kulit, kini mengalami short circuit yang fatal. Pria congkak yang sejam lalu berteriak pongah menyuruh algojonya menggilas banyu menjadi pupuk tambang, kini menyadari bahwa lintah darat berbau sampah yang ia cambuk, ia hina, dan ia ludahi, adalah penguasa absolut yang hanya dengan jentikan jarinya mampu memerintahkan ribuan taring buas merobek dagingnya menjadi remahan debu. Dalam kehampaan akal sehatnya, Harjo meremas rambutnya yang basah kuyup, air seni kuning bau mengalir deras menodai celana sutra mahalnya, saat jerit ketakutan yang paling purba akhirnya pecah dari bibirnya yang bergetar. Angin suci pegunungan berhembus membelah kesunyian yang teramat sangat mencekam. Di tengah hamparan pelataran yang kini menyerupai medan perang tak berdarah, ribuan predator puncak penghuni hutan larangan masih menundukkan kepala mereka dalam sujud yang absolut. Di pusat pusaran magis itu, Banyu berdiri tak tergoyahkan. Postur tubuhnya yang selama belasan tahun membungkuk meniru kerendahan hati sebatang rumput, kini tegak menjulang menantang angkasa. Lapisan daki, lumpur najis, dan darah kering yang menodai karung goninya tak lagi terlihat sebagai simbol kemiskinan yang menjijikkan, melainkan bertransformasi menjadi zirah kebesaran seorang tiran purba yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Sorot matanya yang sehijau batu zamrud menyala redup, menatap lurus membelah sisa-sisa kabut hitam, langsung menusuk tepat ke dalam rongga jiwa Mandor Harjo yang kini hancur berkeping-keping. Di sudut karpet merah yang telah basah oleh genangan lumpur dan air kencingnya sendiri, Mandor Harjo merangkak mundur dengan sisa-sisa tenaga yang memprihatinkan. Kuku-kukunya yang terawat rapi mencakar-cakar tanah becek dengan panik, mengais bebatuan tajam hingga berdarah, berusaha menjauh dari entitas agung yang baru saja ia sadari identitas aslinya. Napasnya tersengal parau, terdengar seperti peluit rusak di tengah badai. Wajah tampannya yang biasa memancarkan arogansi kelas atas kini berubah pucat pasi seperti mayat hidup, dihiasi mata yang melotot nyaris copot merespons horor yang jauh melampaui batas nalar manusia. Mulutnya yang tebal berbusa putih, bergumam tak karuan meracaukan ketidakpercayaan absolutnya pada realitas yang sedang mengulitinya hidup-hidup. Bagaimana mungkin kutu kera bau tanah yang ia siksa, ia ludahi, dan ia rantai di kubangan kotoran babi itu adalah pewaris agung yang dilindungi oleh jagat raya? Tiba-tiba, sebuah getaran tektonik yang amat halus namun memiliki resonansi magis luar biasa, berdenyut dari bawah telapak kaki Banyu yang telanjang. Getaran itu merambat membelah tanah, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka tabir rahasia yang telah terkunci rapat selama berabad-abad. Retakan panjang membelah bumi tepat di antara posisi berdiri Banyu dan tempat Harjo merangkak. Dari dalam celah retakan tanah merah yang menganga perlahan itu, bukan lahar kepanasan yang menyembur keluar, melainkan sebuah pendaran cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan mata. Cahaya murni itu mengusir sisa kegelapan awan mendung, menerangi wajah legam Banyu dengan kilau keagungan yang tak tertandingi dan menghangatkan udara yang tadinya sedingin es. Bumi perlahan memuntahkan isi perutnya. Gundukan lumpur hitam pekat terdorong ke samping, memberikan jalan bagi tumpukan bongkahan logam mulia yang tak terhitung jumlahnya. Batangan-batangan emas murni berukuran sebesar lengan manusia dewasa, koin-koin kuno berukir aksara leluhur yang tak ternilai harganya, serta permata-permata mentah yang memancarkan pendaran pelangi, bermunculan dari balik retakan bumi layaknya bunga musim semi yang mekar secara serentak. Ini bukanlah bongkahan emas biasa yang harus diekstrak dengan raungan mesin ekskavator dan bahan kimia beracun milik perusahaan Harjo. Ini adalah harta karun absolut peninggalan leluhur pelindung gunung, kekayaan murni alam semesta yang selama ini dijaga ketat oleh kutukan hutan larangan, tersusun rapi menyambut pewaris tunggalnya yang telah kembali. Sang monyet putih raksasa yang masih berlutut di sisi Banyu, perlahan mengulurkan lengan kekarnya yang berbulu perak ke dalam celah bumi yang bercahaya tersebut. Diiringi dengusan napasnya yang menyebarkan aroma wangi bunga teratai 1000 tahun, makhluk gaib pelindung itu mengangkat sebuah mahkota kuno yang terbuat dari emas padat murni. Mahkota itu memiliki ukiran yang sangat rumit,
melambangkan jalinan akar beringin dan daun pakis yang menyatu, dihiasi sebuah batu zamrud sebesar kepalan tangan balita di titik tengahnya yang memancarkan aura kehidupan abadi. Dengan gerakan yang teramat sangat pelan dan penuh penghormatan surgawi, sang monyet putih mengangkat mahkota tak ternilai itu tinggi-tinggi ke udara, membiarkannya menyerap sisa cahaya kosmik, lalu menurunkannya perlahan, menaruhnya dengan kelembutan mutlak tepat di atas kepala Banyu yang berambut gimbal dan masih menyisakan lumpur kotoran dari kubangan. Momen penobatan magis itu adalah pukulan palu godam tak kasat mata yang meremukan seluruh saraf kewarasan di otak Mandor Harjo tanpa sisa. Kontras ekstrim yang tersaji di depan matanya mencabik-cabik logikanya. Seorang pemuda lusuh berbau humus menyengat, yang hanya mengenakan karung goni robek berlumuran darah kental, kini memakai mahkota raja yang harganya mampu membeli seluruh negara beserta pemerintahan dan militernya secara tunai. Harjo menjerit histeris dalam batinnya. Otaknya menolak memproses bahwa seluruh kekayaan yang selama ini ia kejar dengan cara memakan darah dan keringat orang miskin, ternyata secara sah berada di bawah telapak kaki pria yang 1 jam lalu ia paksa merangkak menjilati tulang sisa. Delusinya hancur berantakan menabrak tembok kenyataan yang sangat kejam. Di bawah kolong mobil limusin yang penyok terhantam badai, para investor asing berkulit putih yang tadinya merasa setara dengan Tuhan karena tumpukan lembaran dolar mereka, kini menangis sesenggukan saling berpelukan erat. Bau pesing yang sangat menyengat menguar dari celana wol mahal mereka. Saat melihat pendaran cahaya emas kuno yang membelah bumi dan mahkota tak ternilai itu bertahta tegak di kepala Banyu, salah satu direktur asing tersebut bahkan jatuh pingsan seketika dengan mulut berbusa. Tak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka baru saja mencoba membunuh dengan keji pemilik sah dari satu-satunya harta karun yang tak bisa dibeli oleh bursa saham seluruh dunia. Ampun, ya Tuhan yang Maha Agung, ampun, Paduka. Ratap Harjo memecah kesunyian dengan suara melengking putus asa yang terdengar seperti babi yang sedang disembelih perlahan. Pria tambun itu tak peduli lagi pada harga setelan kemeja sutranya. Ia melemparkan dirinya sendiri ke depan, merangkak kalap membelah genangan lumpur najis yang sebelumnya ia paksa Banyu selami hingga nyaris mati. Ia merayap dengan perut membuncitnya layaknya seekor lintah darat, mengabaikan tatapan mematikan dari ratusan harimau yang bersiap merobek urat lehernya kapan saja. Air mata, ingus, dan keringat dingin bercampur menjadi satu menodai wajah tampannya yang kini jauh lebih menjijikkan daripada bangkai hewan busuk. Harjo menghentikan rayapannya tepat 1 meter di depan ujung jari kaki Banyu, lalu mulai membenturkan dahinya sendiri berkali-kali ke atas batu karang di dasar lumpur hingga kulit dahinya robek dan darah segar mengucur menutupi kedua bola matanya. Hamba buta. Mata hamba buta ditutupi kesombongan iblis. Hamba adalah tahi yang paling hina di muka bumi ini. Tolong jangan perintahkan binatang buas ini membunuh hamba. Ambillah seluruh uang hamba di bank, ambillah seluruh sertifikat perusahaan hamba, tapi tolong biarkan nyawa anjing hina ini tetap bernapas. Hamba mohon, hamba berjanji akan menjilat bersih kaki Paduka sekarang juga, jerit Harjo pilu, memohon belas kasihan dengan cara yang paling merendahkan martabat manusia. Menggigil hebat membenturkan kepalanya mencoba menebus dosa yang telah melampaui batas pengampunan semesta. Namun, di atas singgasananya yang tak kasat mata, Banyu tetap berdiri dalam keheningan yang membekukan jiwa. Ia tidak mengangkat tangannya untuk menendang Harjo, tidak pula melontarkan satu patah kata caci maki pun. Sang pewaris rimba hanya memutar kepalanya sedikit, menatap Laras yang kini berdiri terpaku dengan senyum dan air mata haru yang terus mengalir, sebelum akhirnya mengembalikan pandangannya yang sedingin gletser utara kepada iblis bersujud di bawah kakinya. Banyu sama sekali tidak berniat mengotori tangannya. Tatapan diamnya adalah vonis mutlak bahwa keadilan alam tidak membutuhkan pedang dari sang raja. Mulai detik ini, hidup Mandor Harjo akan dirampas dari segala kehormatan, ditelan oleh kegilaan absolut, dan membusuk menjadi legenda tragis tentang karma maut yang tak pernah sekalipun salah alamat. Matahari sore akhirnya memberanikan diri menyibak sisa-sisa awan hitam pekat yang sedari tadi mengurung langit,
membiarkan seberkas cahaya keemasan turun menyinari pelataran yang telah berubah wujud menjadi panggung penghakiman sakral. Di tengah hamparan lumpur dan darah yang mengering, Mandor Harjo masih terus meratap, merangkak, dan membenturkan dahinya yang telah robek ke bebatuan tajam. Darah segar mengalir menutupi kelopak matanya yang membelalak ngeri, sementara air liur dan ingus bercampur baur membasahi bibirnya yang gemetar mengucapkan ribuan kata maaf yang tak lagi memiliki arti. Pria tambun yang selama bertahun-tahun menuhankan lembaran uang dan memandang manusia miskin sebagai hama bernyawa itu, kini telah sepenuhnya kehilangan jangkar kewarasannya. Ketakutan yang teramat sangat purba telah membanjiri seluruh jaringan saraf di otaknya, merusak sirkuit logikanya secara permanen. Harjo tidak dibunuh, ia tidak dicabik-cabik oleh taring harimau raksasa yang masih mengepungnya. Alam semesta memutuskan hukuman yang jauh lebih kejam dari sekadar kematian fisik. Alam mencabut habis kewarasannya, meninggalkannya hidup terkurung dalam cangkang daging yang membusuk oleh halusinasinya sendiri. Banyu menatap kehancuran tiran di bawah telapak kakinya itu dengan tatapan sedingin gletser utara. Sang pewaris rimba yang kepalanya kini dinaungi mahkota emas kuno sama sekali tidak mengangkat tangannya untuk memberikan pukulan balasan. Dalam diamnya yang absolut, Banyu perlahan memutar tubuhnya, memberikan isyarat tak kasat mata kepada ribuan penghuni hutan larangan. Seolah dikomando oleh telepati magis yang menggetarkan udara. Kawanan harimau Sumatera, gajah purba, ribuan elang, dan ular berbisa raksasa itu serentak bangkit dari sujud mereka. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, pasukan rimba itu berbalik dan melangkah mundur, kembali melebur ke dalam bayang-bayang pepohonan mahoni dengan keanggunan yang mematikan, meninggalkan kem pembalakan yang hancur lebur itu bagai mimpi buruk yang perlahan memudar. Para investor asing yang masih bersembunyi memeluk ban mobil limusin mereka yang penyok, merangkak keluar dengan tubuh menggigil hebat, berlarian tunggang langgang menuruni lereng gunung dengan celana basah kuyup, meninggalkan seluruh aset dan impian serakah mereka yang telah dipastikan hancur berkeping-keping oleh karma. Waktu berlalu melintasi pergantian purnama, membawa angin perubahan yang menyapu bersih seluruh jejak penindasan di desa pinggiran hutan tersebut. Kabar tentang kejatuhan tragis perusahaan Mandor Harjo menyebar bagai badai. Pemerintah pusat yang menemukan bukti-bukti pembalakan liar dan eksploitasi manusia langsung membekukan seluruh aset pria itu. Namun, Harjo tak pernah bisa diadili di ruang sidang. Pria malang itu kini terlihat berkeliaran di jalanan kota yang panas berdebu, mengenakan karung goni bekas yang ia pungut dari tempat sampah, bertelanjang kaki melangkah di atas aspal yang membakar telapak kakinya. Sesekali ia akan berlutut di tengah perempatan jalan, menyembah-nyembah tiang lampu lalu lintas, dan menjerit histeris ketakutan seraya memohon ampun pada bayangan kera putih yang terus-menerus memburunya di setiap kedipan mata. Pria yang dulu merasa jijik melihat orang miskin, kini menjadi gelandangan paling gila yang dihindari oleh anjing jalanan sekalipun, memeluk sebongkah batu kali berlumut yang selalu ia sebut sebagai emas murninya. Keadilan rimba tak pernah salah menjatuhkan vonisnya. Sementara itu, di atas tanah yang dulunya merupakan reruntuhan gubuk klinik yang dibakar habis oleh kebiadaban manusia, kini berdiri tegak sebuah mahakarya arsitektur yang melampaui keindahan istana raja manapun. Dari bongkahan emas kuno yang dimuntahkan bumi, Banyu tidak membangun rumah mewah untuk dirinya sendiri, melainkan mendirikan sebuah rumah sakit alam terpadu dan sekolah harapan tanpa biaya sepeser pun untuk seluruh kaum marginal. Bangunan megah itu tidak merusak alam. Dinding-dindingnya terbuat dari batu kristal gunung yang memancarkan pendaran hijau menyejukkan, atapnya menyatu dengan sulur-sulur tanaman obat langka yang tumbuh subur, merambat memeluk pilar-pilar kayunya. Aroma karbol murah kini tergantikan oleh wangi semerbak bunga teratai dan racikan daun herbal yang mampu menyembuhkan penyakit paling mematikan. Di halaman depan, patung raksasa berbentuk monyet putih yang terbuat dari perunggu berdiri kokoh, menjadi simbol perlindungan mutlak yang tak akan pernah bisa dirobohkan oleh traktor baja milik manusia serakah manapun. Pada hari peresmian yang dihadiri oleh ribuan warga desa yang menangis, haru menyesali kebodohan mereka di masa lalu, Laras berdiri di depan pintu gerbang utama istana penyembuhan tersebut.
Perempuan berhati bidadari yang dulunya rela menukarkan nyawanya untuk melindungi sang Raja Rimba yang berbalut lumpur itu, kini mengenakan jas dokter berwarna putih bersih yang memancarkan aura kemuliaan sejati. Di tangannya, ia menggenggam erat gulungan daun lontar berlapis emas, sebuah surat penunjukan mutlak dari sang pewaris yang menyerahkan seluruh kendali dan hak kepemilikan yayasan terbesar di benua itu kepadanya. Laras memandang hamparan wajah-wajah penuh harap dari anak-anak miskin yang kini bisa bersekolah dan tersenyum, air matanya tak terbendung lagi. Sambil menyeka kristal bening yang menetes di pipinya yang merona hangat, Laras mendongak menatap ke arah puncak gunung yang diselimuti kabut putih abadi, dan berbisik pelan, suaranya bergetar membawa lautan rasa syukur yang tak terhingga. Terima kasih, penjagaku. Kebaikanmu akan terus mengalir menghidupi setiap napas di tanah ini hingga akhir zaman. Jauh di atas awan, di puncak tertinggi hutan larangan yang tak akan pernah bisa diinjak oleh kaki manusia biasa, Banyu berdiri mematung di ujung tebing batu kapur yang curam. Pakaiannya tak lagi lusuh, meski ia menolak mengenakan jas mewah perkotaan. Ia terbalut jubah tenun putih yang terbuat dari serat kapas purba. Sebuah pakaian kebesaran pelindung alam yang melambai-lambai diterpa angin kencang. Kulit legamnya kini bersih memancarkan aura ketegasan, dan rambut gimbalnya terikat rapi membingkai wajahnya yang damai namun mematikan bagi siapa saja yang berani mengusik kedamaiannya. Di sebelahnya, sang monyet putih raksasa duduk bersila dengan tenang, matanya yang sehijau zamrud menatap lekat ke arah desa di bawah sana yang kini hidup dalam harmoni absolut. Banyu tersenyum tipis, sebuah senyuman pertama yang tulus sejak kematian orang tuanya belasan tahun silam. Ia telah membuktikan pada dunia yang buta, bahwa harga diri seseorang tidak pernah diukur dari seberapa mengkilap sepatu yang ia kenakan atau seberapa wangi parfum yang ia semprotkan. Kekuasaan tertinggi selalu bersemayam di balik kebisuan, dan mutiara paling berharga di semesta ini seringkali disembunyikan Tuhan di balik karung goni yang berlumuran lumpur kotor. Hutan bernapas lega, alam semesta tersenyum puas, dan legenda sang Raja Rimba pun hidup abadi di setiap detak jantung bumi.